Oke, jadi untuk event Duncon itu ada beberapa hal yang disampaikan saat itu, dan itu lebih concern mereka itu ke keberadaan layer 2 dan juga layer 3. Selain itu juga masalah stablecoin. Gimana kalau stablecoin ini memang sudah mulai dilirik sama namanya VC. Jadi VC ini lebih concern tentang pembuatan yang namanya stablecoin baru. Seperti itu. Dan kemarin juga saat itu si Vitalik juga sempat ditanyakan gitu sama pihak dari Dun. Sebenarnya keberadaan layer 2 atau sama layer 3 untuk si Ethereum ini gimana sih? Dan jawaban dia itu cukup cukup penuh dengan teka-teki. Jadi dia punya uh, dua jawaban. Yang pertama untuk short term dan juga untuk long term. Jadi untuk short term dia bilang keberadaan layer 2 dan juga layer 3 ini itu sangat baik untuk untuk si Ethereum itu sendiri. Apalagi dengan solusi yang ditawarkan dari si layer 2 yang udah ada. Ya kan, layer 2 di mana-mana pasti menawarkan yang namanya scaling, yaitu mempercepat transaksi, terus transaksinya juga lebih murah, dan eh, apa namanya kalau layer 3 lebih ke the apps-nya. Jadi menurut Vitalik bahwa oke ini membantu Ethereum kok sebenarnya karena memang Ethereum itu yang dikeluhkan banyak user adalah gas-nya yang mahal, ya kan? Terus yang kedua dia lelet untuk memproduksi satu blok aja dia membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Makanya dengan keberadaan layer 2 ini sebenarnya sangat membantu short term. Tapi dia bilang kayak gitu. Itu secara short term aja. Dia bilang ini membantu, ini sangat bagus, sangat baik buat Ethereum. Tapi untuk long term dia nggak begitu yakin bahwa layer 2 ini pada akhirnya tetap akan membantu Ethereum karena ternyata begitu banyaknya layer 2 yang lahir, bahkan kita bisa lihat sudah ada berapa banyak layer 2 dan semuanya juga sama-sama menawarkan solusi yang sama. Apakah benar bahwa si Ethereum ini membutuhkan layer 2 sebanyak itu? Sekarang kita bisa lihat yang layer 2 yang kita kenal. Yang pertama adalah Base. Ya, Base sudah menjadi top ya sekarang karena memang jaringan ini sudah mulai rame volumenya dan juga TVL-nya. Mungkin kita bisa cek nanti bareng-bareng. Terus ada Arbitrum, ada Optimism, lalu ada Linea, ada Scroll, ada Zcasing, terus ada eh, apa lagi itu namanya? Oh, aku lupa namanya. Coba kita cek sama-sama ya. Aku lupa namanya malah. Ada banyak banget layer 2. Sebentar. Kita cek sama-sama. Mm, 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 mm. Oke, sebentar. Share screen. Oke, di sini kita bisa lihat Arbitrum, ada Base, terus juga ada Optimism, ada Linea, ada Blast, nah ini aku lupa, ada Blast, terus juga Scroll, ya kan banyak banget kan layer 2-nya. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan sama si Vitalik ini, untuk long termnya, benarkah Ethereum itu membutuhkan layer 2 sebanyak itu? Apakah perlu ada layer 2 lainnya? Apalagi Uniswap mengeluarkan namanya Unichain. Ya kan? Belum lagi ada ApeChain. Belum lagi aku dengar-dengar juga ini ada beberapa project yang dari Cosmos yang semula dia layer 1 dan dia mau move ke EVM dan dia bakalan jadi layer 2 di EVM. Yang kemarin sempat di-spill di general chat kita di grup itu adalah Injective salah satunya. Jadi kemarin waktu aku datang juga ke Injective Summit, uh,
Si co-foundernya sendiri juga menyampaikan bahwa kami injektif kemungkinan akan move ke EVM. Jadi ini ada korelasinya ya. Jadi ketika di eventnya set eventnya Injective Summit gitu kan, ada pembahasan antara bahwa sebenarnya gimana sih Cosmos versus EVM. Kalau kita ngomongin Cosmos itu banyak banget. Aku kemarin ketemu banyak orang, mereka pasti mengatakan bahwa Cosmos is a dead chain. Mereka bilang gitu. Alasannya kenapa? Aku tanyain dan mereka jawabannya adalah karena kering, kering likuiditasnya, sepi juga usernya. TVL kita bisa lihat TVL rata-rata yang di Cosmos itu juga kecil-kecil angkanya. Jadi mereka menangkap bahwa Cosmos is a dead chain. Itu pula yang akhirnya menjadi perdebatan dan pergumulan dari beberapa chain di Cosmos yang akhirnya memutuskan untuk move ke EVM menjadi layer 2 di EVM. Belum tahu kepastiannya kapan itu yang injektif, tapi kemungkinan dia akan move ke EVM menjadi layer 2. Lalu ada lagi yang lain yaitu Celo. Celo ini juga sebenarnya di layer 1. Tapi karena semenjak dia menjadi layer 1, dia sepi pengguna dan segala macam, akhirnya dia memutuskan untuk move juga ke EVM dan dia akan menjadi layer 2 dari Ethereum. Nah, akan semakin banyak banget layer 2 di Ethereum itu nantinya, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingin untuk apa namanya TVL. Bandingin untuk TVL, ini ada optimism. Kita membandingin sama base. Oke. Ini layarnya kelihatan semua nggak ya teman-teman ya? Apa ada yang ketutupan? Kelihatan semua kan ya? Oh iya Manta, Manta ada layer 2-nya. Bener, Manta tuh ada dua ya. Manta itu ada yang dia dari Polkadot sama dari EVM layer 2-nya. Oke aman, oke. Nggak ada yang ketutupan ya. Si Mantanya juga unik. Jadi kemarin aku juga ketemu sama developer yang dia khusus di ekosistemnya Manta. Dan beliau mengatakan bahwa kami punya rencana untuk 100% akan move ke EVM-nya aja. Jadi di Polkadot ini bakalan di shutdown. Gitu. Oke, kita bakalan bandingin antara base. Oh, ternyata masih. Duh, kok Juli ya? Oh, Juli sih. Oh, ternyata belum digedein. Nah, kalau bandingin November, ternyata base itu sudah mau mendekati Arbitrum. Nah, tadi aku bilang bahwa base ini merupakan saingan terberat dari Arbitrum itu sendiri. Bahkan perbedaan yang sangat jelas antara base dan Arbitrum adalah base tidak memiliki yang namanya token. Ya. Jadi kalau Arbitrum punya token, base belum ngeluarin token sama sekali. Kalau kemarin ketika aku datang ke eventnya base, mereka menyampaikan bahwa kami tidak akan mengeluarkan token seperti itu. Jadi ini sudah ada jelas banget bahwa si base ini sudah mengejar, bahkan kita bisa lihat dia mulainya baru dari sini, dari Juni 2023 ya dia naik pelan-pelan. Sama ini masih Arbitrum yang menguasai sampai akhirnya dia sekarang udah ngejar Arbitrum. Gitu. Sebenarnya menurut aku secara pribadi memang si base ini punya teknik marketing yang baik ya karena caranya Jesse Polak juga untuk pendekatan dan segala macam itu menurut aku bagus sih gitu. Dan ketika aku ketemu kemarin langsung sama Jesse Polak memang dia friendly banget, welcome banget orangnya untuk diajak ngobrol dan segala macam. Tidak ada batasan-batasan bahwa hey aku adalah apa founder dari Base dan kamu siapa gitu nggak ada gitu. Jadi ngobrol secara dekat secara langsung itu fine-fine aja. Belum lagi tim-tim dari Base lainnya juga sangat welcome. Itu udah kerennya seperti itu.
Begitu. Nah, itu adalah yang dibahas sama Vitalik ya kemarin. Lalu apalagi yang dibahas kemarin juga di-share soal masih layer 2. Bentar, aku lupa nge-save ininya. OX Rob. Bentar, aku masuk dulu. Ini adalah salah satu wizard dan juga tim dari Dune. Dia berbagi tentang layer 2 itu sendiri. Mana ya judulnya? Nah, ini dia. Aduh, sayang banget nih nggak di running. Nah, dia mau bandingin semua EVM, ya kan banyak banget EVM nih, bahkan ada Zora, ada ini, ada mode, oh ya ada mode di sini, ada ZK Zing dan juga ZK EVM, ya kan? Ini banyaknya kayak apa? Nah, di sini dia mau kasih lihat aja bagaimana ada akhirnya si EVM EVM ini, terutama layer 2 di Ethereum itu sendiri gitu, peningkatan dan segala macam dari transaksi dan segala macam dan juga gas-nya. Nah, ini kita lihat, sayangnya belum di running, ini 17 hari yang lalu ya, bahwa base itu memang yang paling rame di VM-nya sama ini. Kalau aku lihat si Ethereum stabil ya, Ethereum ini stabil angkanya. Kita bisa lihat juga tanpa harus lihat angkanya, kita bisa kelihatan ini Ethereum yang ini memang stabil dan si base ini yang warnanya biru ini. Ini peningkatannya dari yang dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia keluar, muncul ke permukaan dan dia meningkat tajam seperti ini. Dan blast lumayan. Mode hitungannya sepi. Mode Zora, si Gezing pun juga hitungannya masih sepi ya. Gitu. Terus gimana dengan penggunaan dari gas fee? Tentunya semuanya di awal mula itu adalah Ethereum, ya kan? Kemarin dia nge-share ke aku. Awal mulanya adalah Ethereum, terus sampai akhirnya muncul semua si layer 2 itu yang menawarkan solusi-solusi itu ya. Dan Arbitrum itu kelihatan banget yang warna hitam ini adalah Arbitrum, dia yang menguasai dalam hal gas fee. Jujur-jujuran emang aku kalau disuruh transaksi gitu kan, oke lah aku Ethereum, aku suka banget sama Ethereum gitu kan. Tapi kalau misalnya jujur untuk melakukan transaksi, aku pasti milih layer 2-nya karena dari kecepatannya, dari harganya juga untuk gas fee-nya dan segala macam gitu. Aku pasti larinya langsung ke layer 2-nya gitu makanya. Dan Arbitrum ini adalah layer 2 yang paling sering dipakai transaksinya dan segala macam. Makanya banyak banget yang bertanya, Arbitrum itu rame, tapi kenapa tokennya itu tidak segera naik gitu. Kita nggak bisa ternyata menghubungkan antara si jaringannya, si Arbitrumnya ini dengan tokennya. Kenapa? Karena ternyata Arbitrum ini adalah token yang memang community banget, community related banget. Jadi kan aku pernah ya nge-share, antara token-token ini yang benar-benar dia lebih ke arah visi atau lebih ke arah community. Nah, si ARB ini masuk ke lebih ke arah community. Kita bisa lihat dari cara dia pembagian airdropnya dan segala macam. Kelemahannya dia apa? Dia adalah total supply-nya. Dan juga dia tiap bulan dia selalu unlock gitu. Jadi setiap tanggal 16, ingat-ingat aja setiap tanggal 16, tiap bulannya itu Arbitrum unlock. Kalau mau tahu unlock berikutnya itu tanggal berapa jumlah token yang di unlock dan segala macam, kalian bisa cek Kidot di sini. Buat yang belum tahu ya, kalian bisa cek Kidot di cryptorank.io. Ya di sini kalian bisa cari tahu informasinya. Apapun itu, kalau misalkan kalian penasaran tentang layer 2, kapan mereka pada mau unlock dan segala macamnya. Nah, di sini pun kita bisa cari tahu ya, dominasi dari Bitcoin sekarang gimana. Oh, ternyata dia menurun 0,51% dibandingin 7 hari yang lalu, gitu gitu. Gimana dengan 1 bulan yang lalu, oh, ternyata dia naik. Ya, dari sini kita bisa lihat juga, ini sangat berguna banget. Ini salah satu tools yang sangat berguna sekali. Tools ini paling sering aku pakai, oke? CryptoRank. Nah, terus untuk Fear dan Greed Index kita juga bisa lihat dari CryptoRank. Sekarang benar-benar ekstrim greed ya. Kita bisa lihat pasarnya sedang hijau-hijau. Hijau-hijau enak banget dilihat mata. Semua harga banyak banget yang naik.
BTC, bahkan ETH itu sendiri juga naik. Beberapa juga ke katrol naik ya ke waktu itu. Tadi itu aku lihat kemarin deh, mulai kemarin tuh ada Ether V, terus ada Eigen Layer, beberapa ada yang ke katrol juga. Nah, pasti kan pertanyaannya adalah proses dari kenaikan harga itu. Orang-orang kan pasti fokusnya dengan harga-harga dan harga. BTC naik nih, kok ARB nggak naik-naik? Nah itu sering banget keluar ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, sorry, tadi ada iklan. Nah, kalian bisa cek di sini untuk ARD kapan mereka unlock. Nah, di situ nanti ada keterangannya. Nah, nih, setiap tanggal 16. Jadi 16 November kemarin udah unlock dan dia akan unlock lagi 16 Desember. Nah, di sini ada keterangannya. Next unlock itu sebesar 0,93% dari maksimal supply. Berapa maksimal supply-nya? Maksimal supply-nya ARB adalah 10 miliar. Jadi kalian bisa hitung aja. Sekarang yang sudah terbuka itu adalah 4,1 billion ya. Circulating supply itu yang total supply yang sudah beredar. Lalu tanggal 16 Desember nanti bakalan ada unlock lagi sebesar 0,93%. Itu caranya untuk nyari ya. 0,93% dari 10 miliar itu tadi. Gitu buat yang teman-teman yang belum tahu ya. Beberapa teman-teman di sini sudah pada tahu kegunaan dari kriptorong ini sendiri. Tuh. Nah, kelemahan ARB untuk tokennya ya yang aku omongin itu di situ. Tapi bisa kita lihat karena hijaunya semuanya, makanya dia juga ikut ke katrol. Dia sudah naik sebanyak 12,2% gitu. Jadi semuanya ikut naik. Tuh, jadi aku juga pernah bahas kalau kalian ada di grupnya belajar DeFi, itu kan aku suka share juga berbagai insight-insight ya, bahwa memang ini bakalan terus buruan sampai nanti aku pakai ilmu yang namanya full moon sama new moon dan juga full moon. Nanti kalau misalkan itu ke new moon itu siap-siap dia akan ada penurunan harga dulu gitu. Dari BTC dan ETH ya kita lihat. Oke, lanjut ke sini. Nah, bahkan dia juga nge-share untuk distribusinya antara si ETH yang 2021 itu cuma full ETH dengan 2024 yang ETH dan juga plus layer 2. Nah, di sini kelihatan banget ya untuk gas dibandingkan dengan transaction distributionnya itu sudah penurun sebenarnya ya frekuensinya di sini. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan dari timnya Dun ini, dari hasil analisanya dia, bahwa yang kita perlukan itu bukanlah layer 2 yang baru. Layer 2 yang sudah ada ini sudah baik, tinggal bagaimana solusi ke depannya dari layer 2 yang sudah ada ini gitu. Yang dipentingkan, yang dipikirkan harusnya usernya, user yang make dari setiap blockchain-blockchain layer 2 yang udah ada. Solusi kehadiran, oke, dia memang untuk memecahkan masalah yang ada di layer satu yaitu Ethereum. Lalu berikutnya kita nggak butuh nih layer 2 yang lain sebenarnya. Layer 2 yang sudah ada ini itu harusnya menyelesaikan masalah-masalah yang lain gitu. Menjadi sesuatu yang solutif. Segala hal yang ribet harusnya dipermudah untuk usernya. Itulah harapan kami ya saat itu ya ketika diskusi bareng-bareng soal itu. Nah, ini juga hanya membandingkan untuk daily active functionnya hanya untuk layer 2 yang besar aja. Layer 2 yang besar waktu itu hanya Arbitrum, Base, dan juga Optimism. Ini benar-benar sangat nyata sekali juga kelihatan bahwa untuk daily active functionnya itu Base sangat meningkat tajam. Ya, bahkan sudah hampir meninggalkan Arbitrum. Jadi, belum hampir meninggalkan, maksudnya sudah mendekati Arbitrum.
Selama ini yang menguasai lagi-lagi adalah Arbitrum, tapi si base ini sudah ngejar. Dan Optimism termasuk sesuatu jaringan layer 2 yang masih adem ayem aja, belum ada peningkatan yang tajam. Tuh. Tapi kalau kita ngomongin soal harga, memang kembali lagi ya nggak bisa di-compare lagi antara activity di chainnya dengan harganya dari tiap chainnya itu tadi. Tuh. Nah, untuk traffic, data trafficnya, lagi-lagi layer 2 itu sampai sebesar ini gitu. Saking ramenya layer 2 dan saking banyaknya layer 2 semuanya larinya ke layer 2. Ya, ini bisa kelihatan banyaknya ke layer 2 semua. Ethereumnya stagnan aja. Ini apa angkanya ya dia di situ aja. Oke, terus ini untuk internal data traffic, ternyata memang untuk internal data trafficnya si Optimism ini cukup tinggi ya. Untuk internal data traffic yang dipakai gitu. Sedangkan Ethereum itu rendah banget. Ini untuk internal data trafficnya, Optimism yang cukup tinggi. Oke, ini yang mereka dapatkan adalah terus mau ngapain lagi gitu loh dari sini. Selanjutnya mau apa? Oke, ini aku mau share. Sebentar, aku stop sharing dulu. It's Oke, waktu itu aku share di belajar DeFi tentang hasil dari analisa dari timnya Dun. Goalnya itu apakah harus nambah lagi change? Apakah harus dipamerkan lagi bahwa ke chain aku tuh lebih cepat gitu, bahwa punya kecepatan satu blok itu bisa sampai memproduksi berapa kecepatannya, cepet-cepetan gitu loh. Atau misalkan kita mau semakin banyak block space gitu. Enggak, sebenarnya bukan itu harusnya yang dibutuhin. Kita harusnya ada inovasi-inovasi yang baru lagi, sama lebih composability juga, sama lebih ke interoperability juga gitu. Nah, makanya Vitalik sampai ngomong bahwa short termnya ini bagus, tapi long termnya ini nggak yakin juga ini bakalan bagus gitu. Kalau misalkan terus-menerus banyak banget yang produksi layer 2 layer 2 layer 2. Nah, yang aku dapatkan dari hasil ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, sebenarnya kenapa sih harus ada layer 2 yang begitu banyak? Jawaban mereka sederhana banget. Enggak, sebenarnya mereka nggak mau ngasih solusi apa-apa dengan kehadiran layer 2 ini gitu. Mereka cuma mau uang. Jadi ini adalah jujur-jujuran aja yang ngomong ini adalah gak cuma satu dua orang gitu, mereka rata-rata co-founder yang ngomong ini bahwa yang mereka lihat situasi dan kondisi banyaknya lahir layer 2 itu karena uang, masalah uang. Yang mau dikejar adalah uang, ya kan? Seperti itu. Nah, sebenarnya dia juga bandingin bahwa yang dulu itu simple banget ya kalau kita ini sorry banget nih nggak begitu kelihatan karena aku duduknya agak lumayan jauh. Dulu kita kalau lihat block scan dari catatan transaksi gitu ya, kita mau ngecek.
transaction hash kita, beberapa detail-detail transaksi kita, itu kan simple banget, informasinya kan sangat sederhana gitu. Tapi kan sekarang tidak, lebih detail gitu. Apalagi kalau misalkan kita melakukan yang namanya swap, misalkan dari ini ke sini, terus misalkan kalau kita melakukan beberapa kegiatan lain gitu. Kalau misalkan, oh aku mau staking dan segala macamnya itu catatannya lebih kompleks untuk saat ini. Memang ada perubahan yang lebih baik bahwa setiap catatan menjadi lebih rinci. Kita menjadi melihatnya lebih, oh ternyata kita melakukan transaksi ini begini 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 gitu. Semua catatannya lebih kompleks gitu. Nah ini kemarin dia juga comparing dua era ya, antara era 2021 dengan era 2024 gitu, bahwa semuanya serba layer 2. Jangan 2021 semuanya masih serba Ethereum gitu, karena kehadiran layer 2 ini sendiri memang belum uh, seperti sekarang gitu. Nah, makanya nih juga dari sini. Tuh, jadi aku pernah sempat share itu di Belajar DeFi soal ini. Oke, itu untuk yang masalah layer 2 dan layer 3. Oke, aku mau baca dulu beberapa suaranya memang hilang. Oh, enggak. Tadi aku sempat keluar sebentar. Full moon sama new moon. Oke, full moon sama new moon. Jadi sebenarnya ini, kalau kalian pernah dengar namanya Astronaci dari Gema, Gema apa siapa ya namanya, lupa. Dia itu memperhatikan psikologi manusia itu memang terpengaruh dari yang namanya full moon dan juga new moon. Jadi aku penasaran gitu, apakah ada hubungannya antara harga-harga ya dengan ketika full moon dan juga ketika new moon. Gitu. Dan ternyata ketika new moon itu harga-harga cenderung turun, dan ketika full moon itu rata-rata harga-harga cenderung naik. Dan saat ini dibandingkan 1 tahun yang lalu polanya sama. Ini pasti bakalan terus naik. Oke, aku bakal tunjukin di mananya bisa melihat sebentar. Aku cari dulu ya sebelum aku share. Mm, 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 mm. Takutnya belum ke running lagi nih. Aduh, itu kan belum ke running lagi. Aku belum masukin lagi nih catatannya nih. Oke, nggak apa-apa, kita bakal lihat juga rekamannya dari setahun yang lalu. Aku share screen lagi. Nah, jadi kalau kita lihat polanya, ini 1 tahun yang lalu ya. Di November ini memang mereka naik gitu ya. Jadi benar-benar polanya itu dari September, setiap ada full moon dan new moon itu nanti mulai ada kenaikan. Kalau new moon dia ada penurunan, antara yang penurunan cenderung sedikit atau penurunan yang cukup banyak gitu. Nah, di November ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kita bisa lihat dari November terus berlanjut, walaupun ada penurunan setiap new moon, nanti dia akan terus naik, 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 nanti puncaknya ada di Maret. Kalau sama polanya, kalau sama ya catatannya ya. Kalau sama, itu kemungkinan besar puncaknya itu ada di Maret 2025. Jadi di 2025 nanti puncaknya. Dan eh, kalau polanya sama lagi, kita bakal masuki setelah itu adalah bear market. Ya, ini kalau sama ya. Tapi kan namanya market ya. Kalau kita ngomongin harga, namanya market, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa 100% diprediksi. Bahkan dengan berbagai pattern yang ada, itu udah bisa diprediksi. Kadang tiba-tiba yang terjadi perang, tiba-tiba terjadi apa-apa, segala macam hal itu pun juga akan memberikan efek gitu ya. Ketika misalkan ini kebetulan banget ya antara full moon, habis itu sebelum full moon si Trump menang gitu. Jadi habis itu langsung bull, mulai-mulai naik 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 harganya. Kayak gitu. Itu salah satu jadi kemungkinan ada korelasinya gitu antara ketika full moon dengan psikologi manusia, dan itu semuanya sih kalau kita lihat patternnya itu memang sama ya. Ntar aku mau baca pertanyaan-pertanyaan lagi. Kok nggak pakai sekali draw? Nggak. Oke, oke. Dah. Nah, berikutnya yang dibahas lainnya adalah dari dunia itu adalah tentang Solana. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu mekanisme konsensus dari Solana?
Ada yang tahu mekanisme konsensusnya dari Solana? Kalau si Bitcoin kita tahu ya, Bitcoin itu konsensusnya, mekanismenya adalah POW, Proof of Work. Ya, lalu si Ethereum dulu Proof of Work, sekarang sudah ke Proof of Stake. Ya, gimana dengan Solana? Solana ternyata apa Solana? Proof of Proof of Dragon. history. Apa? Proof of history. Proof of Story ya. Ini siapa yang jawab Proof of Dragon ini? Kan ya, bukan Proof of Dragon ya. Memang Solana ini rajanya Dragon-Dragon, micin-micin, bahkan juga meme coin. Tapi no, no, no. Bukan Proof of Dragon. Ini hampir benar Sol Post, tapi bukan Sol Post, tapi Depos. Jadi si Dewa juga benar, dia Proof of History, tapi si Solana ini adalah Depos sekarang ya. D-nya adalah Dedicated Proof of Stake gitu. Nah, Dedicated Proof of Stake itu apa? Ada yang tahu? Delegated ya? Oh, delegated, sorry. Bukan dedicated. D-nya delegated. Kenapa dia kok menyatakan dia depos? Dan dia menyatakan D-nya adalah delegated proof of stake. Ada yang tahu? Mas ZZZZ, ada yang tahu? Bisa cerita ke teman-teman? Oke, jadi delegated itu jadi kalau misalkan di ETH, nggak tahu. Oke, di ETH itu kalau kita di ETH itu memerlukan validator, benar ya? Validatornya itu pun ada syaratnya. Oke, benar juga ya. Validator ada syaratnya, di mana harus minimal punya atau stake 32 ETH. Oke, tahu tapi nggak mau ngomong anjay memang. Jadi 32 ETH itu Ethereum. Makanya dia namanya proof of stake. Ya, untuk menjadi seorang validator itu syaratnya. Lalu berbeda dengan si Solana ini sendiri. Waktu itu sih yang nge-share ilmunya ini aku dapat dari si Andrew Hong. Ya, dia memang concern untuk data-datanya Solana. Dia bilang bahwa dengan adanya si delegated proof of stake, jadi ketika kamu punya satu aja Sol, kamu sebenarnya sudah bisa membantu untuk namanya kamu sudah punya power. Ya, tapi itu didelegasikan. Nah, buat kalian yang tahu, yang pernah nyemplung ke Kosmos, itu sebenarnya sudah ada yang melakukan hal seperti ini. Itu aku ambil contoh injektif ya. Injektif ini juga melakukan yang sama sebenarnya, di mana kita nih, cuman punya sedikit ya aset injektif contohnya. Dan kita akan mendelegasikan aset kita itu, kita stake ya ke beberapa pilihan validator, kita delegasikan ke mereka. Tep. Ya, jadi kita sebenarnya juga eh, berapapun Solana yang kita punya, jadi ini hampir mirip ya Solana dengan injektif ini, berapapun Solana yang kita punya, kita delegasikan. Dan yang namanya delegated proof of stake. Itu kita delegasikan oleh validator-validator yang sudah ada. Begitu. Makanya namanya delegated proof of stake. Jadi kita tetap juga stake aset kita sama. Tapi kita tidak perlu memiliki sampai sebanyak syaratnya misalkan 1.000 Solana gitu. Tidak. Bahkan kita punya satu Solana pun kita bisa mendelegasikan Solana kita ke validator-validator yang sudah ada gitu. Untuk kita stake di sana di validator itu. Itu. Oke, aku tunjukin siapa aja validator-validatornya. Bentar kemarin itu. Dashboardnya si Anu mana ya? Dashboardnya si Andrew. Oke, aku share screen lagi. Nah, ini adalah Solana Validator. Nah, jadi kita ya punya berapapun Solana, kita delegasikan ke salah satu dari validator-validator ini. Seperti itu. Nah, itu namanya Delegated Proof of Stake. Oke. Nanti kalau kalian mau cekidot lagi datanya bisa kalian lihat sendiri ya. Nanti aku share deh apa namanya link-link untuk dashboard dunia tadi yang aku pakai apa aja. Gitu ya. Dan dari sini kita bisa bisa delegasiin. Sorry, kita bisa lihat juga validator mana yang memang apa namanya paling banyak ya.
Oke, misalkan dari banyaknya aset yang di stake ke mereka tuh berapa persen yang di stake gitu. Terus habis itu totalnya nih total Solananya, makanya ini paling banyak ya si Coinbase Cloud O2 ini sebanyak 12.900.000 Solana. Padahal account yang mendelegasikan Solananya ke mereka itu hanya 1.767 ya. Dan itu jadi ketika kita mendelegasikan itu mereka juga dapat komisi sebenarnya untuk stake komisi. Tuh ada ya 8% kalau untuk yang Coinbase ini. Nah, kalian bisa cek juga di sini siapa aja validator-validatornya. Oh, ada Coinbase, ada Helios, Galaxy, Figment, dan bla 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 di sini. Yap. Nah, itulah perbedaan antara si Solana dan juga si Ethereum ya. Ethereum tadi adalah proof of stake ya, di mana kalian kalau untuk menjadi validator kalian harus punya minimal 32 ETH. Kalau Solana itu delegated proof of stake, di mana kalau misalkan kalian walaupun hanya punya satu Solana, itu kalian bisa mendelegasikan Solana kalian untuk kalian stake di salah satu validator-validator yang ada. Oke, itu. Nah, kalian bisa lihat semua di sini ya datanya. Ada yang uh, single validator ya untuk LST. Sini semuanya. TVL-nya pun kalian bisa bandingin semua di sini. Nah, cuman lucunya penemuan lainnya yang lucu itu adalah kemarin tuh ada yang nanyain, ada yang punya pertanyaan. Nah, angkanya itu sebenarnya masih kecil ya. Jadi di DPoS ini kita bisa mendelegasikan ini kan ada pilihan ya, nggak cuma Solana, tapi ada juga Jupsol ya, LST, LRT-nya ya, ada Jupsol atau BPSol dan bla 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 gitu. Tapi orang-orang lebih prefer untuk yang namanya pakai native stake-nya atau Solana-nya itu sendiri. Makanya kemarin sampai ada yang tanya, sebenarnya penting banget nggak sih token-token lain itu di stake selain Solana? Karena kalau dilihat dari angkanya, orang-orang lebih percaya untuk mendelegasikan Solananya mereka benar-benar natifnya untuk di stake. Nah, saat itu sayangnya si Edrong tidak bisa menjawab karena dia dia menjawab bahwa aku bukanlah developernya gitu. Jadi dia bisa menjawab seperti itu. Tapi ini adalah sebuah data yang bisa kita lihat secara nyata bahwa si DPoS ini walaupun sudah ada solusi bahwa oh kamu nggak perlu kok punya Solana, kamu punya Jupsol aja kamu juga bisa kamu delegasikan gitu. Kamu stake kamu delegasikan. Tapi tetap aja user lebih banyak yang mendelegasikan Solananya mereka. Itu benar-benar natif stake-nya ya Solananya mereka untuk delegasikan. Tuh. Nah, ini beberapa hal-hal menarik yang kemarin di-share. Itu adalah yang dari Dune. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum move ke event-event yang lain? Nggak ada ya, nggak ada yang mana ya. Aman? Oke, oke, event berikutnya aku datang ke DevCon sih sebenarnya habis itu. Dan di DevCon itu, salah. Nah, di DevCon itu sebenarnya memang tantangan banget ya buat aku sebagai seorang researcher untuk datang ke DevCon. Kenapa? Karena memang DevCon itu sangat worth it banget buat kalian yang concern ke developer. Jadi itu adalah wadah untuk diskusi bareng ada, gitu kan, untuk kalian eh, pameran setiap project itu di sana setiap project itu pamerin ininya mereka project-projectnya masing-masing ditambah dengan berbagai merchandise yang keren-keren yang mereka gitu andalannya mereka gitu kita bisa tanya jawab juga di sana gitu kita mendapatkan banyak sekali informasi di sana gitu jadi benar-benar acara DevCon itu 100% worth it banget buat kalian yang developer gitu. Nah, kemarin ketika DevCon ini aku datang duduk di salah satu ada presentasi kecil gitu ya. Jadi ada di DevCon tuh ada booth kecil-kecil gitu. Nah, aku duduk di salah satu booth kecil, dia dari Zcaching. Kita kan sama ini tahu ya bahwa Zcaching ini tokennya kan harganya menurun tajam gitu. Dan banyak banget yang kecewa sama proyek ini karena sudah terlalu lama, tapi ketika muncul maksimal supply-nya terlalu banyak, dan itu membuat banyak orang yang sudah melakukan apa namanya retro di Zcaching itu kecewa. Nah, di situ ada dari pihak Zcaching berbagi sebuah inovasi terbaru dari mereka, itu tentang grant. Ya, jadi Zcaching ini mau ngeluarin grant, tapi sebenarnya mirip-mirip dengan Nouns. Kalian tahu Nouns? Itu salah satu NFT.
Nouns DAO ya. Jadi kalau kalian pernah dengar Nouns DAO itu kan, jadi ini salah satu yang Nouns ini salah satu apa ya, uh, komunitas yang kuat sih menurut aku. Nah, di Zcasing ini menawarkan di mana mereka gimana caranya supaya tokennya mereka berfungsi. Jadi kan mereka punya treasury. Pasti ya setiap blockchain itu punya treasury. Setiap project itu punya yang namanya treasury. Dan mereka mau berbagi grant tapi tidak ngutak-ngatik treasury-nya itu. Nah, makanya mereka melakukan solusi namanya modularity tokenomics apa-apa gitu namanya, aku lupa. Nah, tokennya inilah yang nanti akan dipakai untuk grant. Cuman karena ini masih digodok, belum benar-benar 100% matang, jadi yang dibagikan kemarin itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti contohnya di ARB. Di ARB itu kan kalau misalkan kita lihat, ARB sering ngasih tokennya itu sebagai insentif ya di beberapa apps ya kan. Kalau misalkan kayak kita ikut DeFi itu kadang ada dapat insentif berupa ARB. Kalau misalkan kayak di beberapa project-project juga ada insentif, ARB ngeluarin insentif. Nah, sebenarnya dia mau ke arah sana. Cuman ini dijadiin namanya grant. Dimana kalau kalian ngajuin proposal ke Zgazing, itu nanti yang bisa ngevote ya adalah mereka-mereka yang punya tokennya. Cuman kayak gitu aja, simple sih menurut aku. Tapi ketika aku duduk di sana, nggak tahu kenapa developernya menjelaskan dengan sangat ribet, muter-muter gitu. Jadi aku agak bingung juga. Ini sebenarnya intinya seperti ini, tapi yang dijelasin muter-muter gitu dengan berbagai istilah teknikal yang aku nggak begitu paham ya, jujur aja sebagai seorang orang yang bukan developer. Jadi kayak ini bahasa apa gitu, agak bingung juga waktu itu. Nah, ini ada yang tanya, misal nih Mbak, aku nggak sanggup jadi developer, nanti opportunity di bagian apa ya? Soalnya coding-coding bikin aku pusing. Banyak ya yang waktu itu di-share sama Mbak Rene. Salah satunya adalah ambasador, moderator, itu nggak perlu coding sih. Kalau moderator, kalian perlu untuk rajin aja di grup chat, jawabin pertanyaan, say hello, GM, GN, dan kayak gitu. Kalau ambasador, juga beda lagi, itu promote dari projectnya. Nanti bayarannya juga beda lagi antara moderator dan juga ambasador. Mungkin Mbak Rene bisa berbagi pengalamannya nih. Soalnya ada yang nanya nih, kalau misalkan opportunity bukan developer dan juga bukan hal-hal yang coding-coding ini, Mbak Rene mungkin bisa share dari sisi ambasador. Alsi ngingin utah nggak Mbak buat deh? Nggak, sayang banget. Aku cuma bisa ketemu Alsi itu saat Dun, dan untuk event-event set event lainnya itu tidak ada set event yang sama antara aku dan Alsi gitu. Jadi aku sebenarnya udah pengen nyari dia lagi gitu kan, tapi susah banget untuk ketemu dia lagi. Kecewa Le, ya maaf ya. Oke, Mbak Rini kok belum ada suaranya. Mbak mau tanya, data analis di web tuh, apakah data analis di web tuh ya itu oversaturated? Kalau ya gimana sama ocean analis? Aduh, gimana ya di web tuh? Aku nggak bisa ngomong banyak ya, karena jujur aja ketika aku beralih karir dari arsitek, karena aku dulunya adalah arsitek. Mungkin buat teman-teman di sini yang baru gabung, tidak tahu siapa aku. Aku awalnya kerjanya adalah arsitek. Aku juga lulusan arsitek. Kerjanya langsung jadi arsitek. Lalu di tahun 2022 gitu, aku memutuskan untuk beralih karir. Data analis sebenarnya pertamanya aku memutuskan, oh aku mau jadi data analis deh gitu, karena terpengaruh iklan yang namanya Revoyu saat itu. Pengen jadi data analis, aku belajar sendiri otodidak. Aku cuma ngikutin mini course-nya Revoyu sampai akhirnya aku ikut Coursera ya, full course-nya yang ada di Coursera untuk Google Certification-nya Data Analytics. Tapi aku belum pernah berkarir di Web2-nya, jujur aja. Jadi aku langsung loncat lagi langsung ke Web3-nya gitu. Karena aku lihat bahwa persaingannya sangat sangat, walaupun banyak yang bilang bahwa oke ini masih high demand, low supply, tapi sebenarnya di Web2 itu nggak high demand banget, saingannya udah banyak gitu dengan gaji yang perjuangan juga ya. Untuk di junior itu masih di sekitaran 8 sampai 10 juta gitu. Apalagi rata-rata 8 sampai 10 juta itu pasti kalian harus onsite dan itu di Jakarta. Itu sih yang aku dapetin, makanya aku memutuskan untuk langsung lompat ke Web3. Tapi apakah langsung dapat pekerjaan di Web3 juga enggak. Aku harus berusaha, berusaha dan berusaha bikin portfolio, terus habis itu aktif di berbagai project dan segala macamnya. Itu.
Jadi gimana ya kalau dibandingin sama ocean analis, ya jelas berbeda ya antara data analis Web2 dan juga ocean analis. Perbedaannya apa? Di Web2 ini luas, tergantung perusahaannya. Kamu ada di perusahaan mana, perusahaan apa, ya, yang di bidang apa, dan perusahaannya besar atau kecil, ya itu pasti bakalan beda juga gitu. Sedangkan kalau di on-chain, judulnya aja on-chain analis, kalian bener-bener analis yang khusus di on-chainnya gitu ya. Sebenarnya analis itu ada banyak, ada technical analis, ada fundamental analisnya juga, ada sentimental analis, ada kita on-chain analis gitu. Nah itu perbedaan pekerjaannya apa? Kayak fundamental analis itu tidak perlu coding, jadi kalian perlu tahu tentang white papernya aja dari setiap project, kalian perlu pelajari, kalian deep dive, dan kalian analisa. Seperti itu. Lalu kalau sentimen analis gimana? Kalian itu adalah orang-orang yang nongkrongin grup-grupnya, terus juga media sosialnya untuk tahu usernya dan sentimennya dari usernya itu seperti apa dari setiap project. Nggak cuma setiap project juga, biasanya sentimen analis juga ngelihat dari narasi-narasi yang ada gitu. Dan itu setahu juga nggak perlu ngoding. Lalu technical analyst juga nggak perlu ngoding. Technical analyst itu pinter-pinteran narik garis dari setiap chart ya, benar-benar technical chart dari market dan kawan-kawan. Kalian lihat di situ. Nah, kalau ocean analyst bedanya sebenarnya ada juga yang bilang, ah aku nggak perlu ngoding juga kok sebagai jurnalis karena sudah banyak tools yang pakai AI, betul gitu. Cuman menurut aku kalian harus punya basic dulu sih gitu. Karena kalau 100% kalian cuma ngandelin AI, suatu ketika kalian kerja di perusahaan yang dimana kalian harus 100% pakai otak kalian untuk berpikir ngoding dan segala macam, ya itu kalian pasti bakalan pusing tujuh keliling gitu kan. Jadi memang sudah banyak AI yang akan membantu kita sebagai on-chain analyst untuk melakukan analisa. Dan banyak banget platform-platform yang mereka pakai teknologi AI, contohnya aja kayak Artemis. Cuman itu waktu itu sempat jadi perdebatan juga, datanya kadang munculnya ada yang muncul yang kurang valid gitu. Makanya kalau kita punya kemampuan untuk nulis sendiri, kita nguiri sendiri dan segala macamnya, itu nanti kita bisa mengecek bahwa data-data yang beredar dari tools itu benar-benar valid apa enggak. Seperti itu. Oke. Gini ya, ini aku mau jawab pertanyaan Dewa. Jadi sebenarnya memang jujur aja acara DevCon tuh luar biasa banget. Acaranya ada yang main event dan juga side event. Ya, DoodCon kemarin tuh masuknya side event ya. Nah, terus eh side eventnya itu bener-bener ngabisin waktu banget karena aku nggak cuma hadir di cuma satu side event, tapi dalam satu hari bisa 3 sampai 4 side event gitu. Dan itu tempatnya nggak deket, jauh-jauhan gitu. Jadi aku harus lompat ke sana, lompat ke sini dan bla 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 gitu. Untuk bisa janjian, aku sampai janjian sama banyak orang saat itu supaya bisa ketemu. Ternyata schedule kita tuh beda, bentrok-bentrokan gitu. Terutama sama Alsi. Jadi saking banyaknya set event yang dia hadiri, itu kemarin eh, ada set event yang sama, cuman jamnya datangnya beda. Dia sudah lebih dulu datang, dia pulang, aku datang. Atau misalkan aku lebih dulu datang, aku pulang, dia datang. Nah, kayak gitu-gitu terus. Jadi benar-benar luar biasa ya untuk bisa ketemu sama satu orang aja untuk bisa janjian tuh susah banget. Gitu ya, Wak. Itu apa lagi? Nah, ini udah dijawab sama Mbak Rene nih. Untuk pertanyaannya Mas Match 85 nih Mas Mamat ya. Moderator, ambasador, space host, marketing, BD. Kemarin sempat ketemu sama Mbak Rene. Mbak Rene juga bilang bahwa ternyata jadi space host aja gajinya sekian. Itu enak banget dan segala macamnya. Itu nanti mungkin bisa di-sharing loh Mbak Rene, bisa keluar loh saran Mbak. Ya benar, aku terpengaruh menjadi data analis itu karena review awalnya. Oke, Dewa kalau misalkan mau ngomong, ngomong aja loh, Wak. Dia punya pendapat katanya. Aku punya. Ya, Jadi silakan, gini, silakan. introduce dulu. Jadi aku kuliahnya itu informatika yang fokus di machine learning. Jadi kalau aku lulus, pasti linearitas dari kerjaan aku kan cocoknya pasti antara data analis, data scientist, machine learning operation, machine learning engineer, eh, computer vision dan lain-lainnya kan. Cuman aku dapat problem di kenyataan di Web2 kalau memang yang dari perusahaan Web2 mereka butuhnya tuh orang-orang yang udah berpengalaman. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya gini. Jadi di Indonesia terkait di bidang data itu aku berani bilang itu masih FOMO. Jadi lulusannya mahasiswa itu
lulus biasa aja. Jadi lulus biasa aja. Eh, yang pasti dapat kerja di bidang data di Web2 di Indonesia, kita pakai culture Indonesia ya. Itu adalah kebanyakan mostly orang-orang yang lulusan, bukan lulusan, finalis dari beberapa lomba tentang data. Apapun itu sih, masa ngerti lah. Kalau di kampus pasti lomba terkait data pasti ada. Satria Data kayak, atau banyak lah pokoknya lah. Nah, kebanyakan tuh yang ditarik sama perusahaan, meskipun belum lulus ya, itu orang-orang yang menang di kompetisi itu atau minimal project mereka stand out lah kayak gitu. Nah, problemnya kan dibanding sama jumlah mahasiswa yang pemalas itu kan jauh beda banget ya. Jadi ya begitulah. Jadi permasalahan sampai detik ini itu ya banyak lulusan yang biasa aja. Bahkan kalau mau tanya data analis, basic dari data analis itu adalah si manusia ini bisa jelasin bagaimana linear regression itu tercipta. Karena pada dasarnya linear regression itu adalah statistik yang dikomputerin. Itu doang sih. Itu kalau dari web tuh, kalau dari web ini udah jelasin sama kali dia sih, udah jelas banget. Udah sih. Oke, ini Mbak Reni angkat tangan nih, minta di-unmute. Gak bisa unmute sendiri kan, Mbak? Mana sih dirimu? Saya itu unmute ya. Bisa, bisa, bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Jadi yang tadi nanya soal apa namanya soal kerjaan yang nggak perlu pakai coding banyak. Jadi kita bisa jadi project manager juga untuk di suatu project. Project bisa jadi apa namanya selain jadi moderator, community manager, bisa juga jadi ambasador, bisa jadi host space, bisa juga jadi marketing. Banyak sih itu sebenarnya kerjaannya tergantung kalian minatnya ada di mana gitu. Dan kalau bisa masukkan kalau di Indonesia kan mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu orang-orangnya masih pada sibuk nyari airdrop atau masih nyari sibuk mainan micin gitu. Kalau bisa sih kalian tuh kalau punya misalnya Twitter itu kan Twitternya tampilin aja itu your account is your resume gitu loh. Jadi tampilin aja yang bisa kamu jual di situ. Jadi biasanya walaupun ada misalnya kayak nggak ada program ambassador yang buka, tapi banyak orang biasanya recruiter itu melihat dari browsing Twitter itu nanti kalau dia tertarik biasanya dihubungin. Nah itu udah beberapa kali sih saya alamin, jadi itu buat masukan buat kalian juga. Nah ada pertanyaan nggak ini? Ayo, ayo. Tadi yang nanya. Ya Mbak Rene, makasih. Sama-sama. Udah. Kirain tadi mau tanya. Makasih Mbak Rene, makasih Mas Dewa tadi udah bantu jelasin. Jadi aku kalau misalkan ngomongin yang di luar on channelist memang banyak sekali kekurangan ya karena nggak paham, nggak pernah nyemplung ke sana. Jadi yang ngerti itu adalah Mbak Rene kalau soal ambassador, moderator, host space dan kawan-kawan. Terus kalau misalkan untuk yang tadi DA di web tuh yang ngerti tadi Dewa karena aku sendiri dari lompat nggak langsung nggak mampir dulu jadi nggak paham juga gimana keadaan sesungguhnya gitu gimana situasi dan kondisinya jadi sudah dibantu dijelasin sama Mas Dewa ya tadi jadi aku udah pernah 100% langsung lompat ke Web3 jadi yang bisa aku jelasin cuma di ranah itu aja gitu ya oke ada pertanyaan lagi nggak. uh, Apply on chain pakai full foto iya benar banget. Enaknya di Web3 ini sebenarnya kita bikin porto itu gampang banget. Ini sih yang aku alami ya, karena memang data blockchain itu sendiri kan memang data yang terbuka ya. Kita bisa akses ya. Terus setelah aku menemukan yang awalnya aku bikin portofolio itu pakai BigQuery. Kalau kalian tahu BigQuery, jadi di situ yang bisa diolah cuma data Bitcoin dan Ethereum gitu. Aku berpikir gimana caranya nih aku ngolah datanya dapat dari mana nih. Awal-awal mau bikin porto itu benar-benar yang buta, nggak ngerti. Karena belajarnya pun juga ilmunya ilmu web tuh ya. Tidak tidak nemu saat itu ilmu web 3-nya gimana gitu. Saat itu aku belum nemu Dune, belum ngerti Flipside, belum ngerti tools-tools yang harus dipakai di web itu belum ngerti sama sekali. Setiap event-event itu masa-masa bear market lagi ya ketika aku belajar. Setiap event-event yang ada di Jogja pun tidak ada jawaban yang bisa bantu aku untuk mencari aku harus belajar dari mana. Kayak gitu. Nah,
saat ada event koinvestasi saat itu, aku nemu yang si Dun ini. Dan aku explore sendiri, lagi-lagi belajar sendiri dari video-videonya dan segala macamnya. Dan dari situ aku langsung terbuka, oh aku bisa bikin portfolio nih dari Dun ini gitu. Karena mereka nyediain data di sana. Mereka udah nyediain data waktu itu memang masih sedikit juga, baru Ethereum, baru Arbitrum. Jadi masih sedikit banget, tapi akhirnya aku bisa bikin porto dari situ. Dan dari banyaknya porto, aku juga pamerin-pamerin ke beberapa project gitu. Misalkan saat itu ketika aku keterima di Symbiosis Finance, aku pamerin ke Symbiosis ini, lalu aku bikin analisa. Walaupun itu masih kayak masih newbie ya istilahnya. Tapi akhirnya mereka tertarik dan akhirnya aku bisa kerja intern di sana gitu karena portofolio itu sendiri. Jadi memang di Web3 ini kalian bisa bikin portofolio. Kayak sering dilakukan Dewa juga, dia suka nulis ya. Selain hasil researchnya dia juga dia tulis dan itu juga bisa di-share. Itu juga salah satu portfolio kita sebagai seorang analis ya. Jadi selain kita misalkan bikin datanya, kita ambil datanya, kita olah datanya di Dun, Flipside atau apapun yang bisa kalian pakai, tools-tools apapun itu kayak di Velama atau CryptoRank tadi, ya. Terus kalian tulis hasil research kalian, itu nanti bisa kalian share juga. Banyak banget tempat yang bisa kalian share. Contohnya kayak Medium, Substack kayak gitu-gitu kalian bisa share hasil researcher kalian gitu. Jadi buat kalian yang mau berkecimpung di sini ya kalian harus terbiasa untuk melakukan berbagai research project gitu. Kalian deep dive projectnya, lalu insight-insight apa yang kalian dapatkan, kalian tulis, kalian share lah kayak gitu. Entah ke media sosial kalian kayak Twitter atau mungkin kalian meneliti project A nih, kalian share langsung aja di projectnya supaya bisa ke mention timnya. Banyak cara kok. Itu salah satu cara yang aku lakuin. Dan aku pernah banget ya melakukan cara yang agak unik dulu awal-awal karena terpengaruh untuk DM-in co-founder. Dan karena nggak ada yang balas, aku merasa ini cara yang tepat nggak ya untuk dapetin pekerjaan gitu. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa itu cara yang sangat konyol ketika aku baca tweetnya Dobi saat itu dia bilang bahwa sangat tidaklah sopan, sangatlah tidak buat nyaman ketika ada orang yang tiba-tiba jadi antah berantah DM gitu-gitu. Say hello perkenalan aja enggak, tiba-tiba langsung minta uh, insight atau minta bantuan apa segala macam. Nah dari situ aku langsung kayak, berarti perkenalanku apa kurang dan segala macam ngirim DM ke co-founder sampai akhirnya aku bergerak dengan cara yang lain gitu. Oke. Aku aja baru tahu ada namanya ocean analis. Oh iya ya, nggak apa-apa kok. Memang kurang terkenal kita. Pekerjaan ini tuh gimana ya? Pekerjaan data analis itu memang kalau di Web3 ini itu seperti masih samar-samar ya terdengar. Orang-orang rata-rata concernnya adalah developer. Jadi kalau misalkan ngomongin Web3 pasti developer, Web3 developer gitu. Kalau misalkan dibandingin sama call sama ambasador sama moderator itu pun kita juga masih kalah pamor gitu loh. Lebih terkenal pekerjaan itu daripada kita gitu. Apalagi setelah mengetahui bahwa oh jadi analis itu ternyata harus begini begini begini, ada beberapa yang merasa bahwa ribet mau dapat duit aja begini, tapi yang bisa ditawarkan adalah semakin susah skill yang harus kalian kuasai dari setiap pekerjaan itu semakin sulit kalian nantinya untuk digantikan. Itu aja sih catatan. Kalau kita ngomongin moderator, eh, banyak banget yang share tips dan trik menjadi moderator gitu misalnya. Tapi itu adalah skill set yang suatu ketika kalian bisa aja didepak dan diganti dengan yang lain. Karena saking mudahnya ya. Tapi kalau misalkan kayak pekerjaan jadi developer, jadi data analis, on-chain analis, atau analis-analis lainnya, itu adalah pekerjaan di mana kalian harus belajar dulu, ya kan, mempelajari kayak misalkan developer harus ngoding dulu entah Solidity atau Rust atau Move. Terus jadi kita data analis juga kita misalkan harus SQL, harus Python atau mungkin R dan segala macamnya. Nah, itu kan adalah skill set yang kita miliki yang bikin kita jadi susah digantikan. Itu aja sih, kita punya daya tawar yang lebih tinggi dibanding role job yang lainnya. Itu. Tentang SUI Mbak, waktu itu kelewat saya apa nggak bisa dibaca chainnya sehingga nggak bisa dianalisis tentang pembuatan project agent AI. Ah, ini juga agak gemesin banget ya untuk yang SUI ini. Jadi kan aku juga datang ke event SUI yang waktu itu di Bangkok dan untuk menemui timnya itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Itu rame banget orang di situ. Ya karena itu tempatnya venue-nya itu ada di rooftop
dan orang-orang yang ke sana itu cuma ngejar yang namanya merchandise dan juga makanan dan juga view rooftopnya gitu. Jadi ketika aku datang ke sana, oh my God, sumpek banget, susah banget untuk bisa masuk ke sana saking ramenya gitu. Tapi aku kira ketemu satu doang dan dia bukan yang ngurusin data, ini yang jadi masalah. Jadi ketika aku tanyain dia, ketika aku ajak ngobrol, aku kenalin aku siapa dan segala macam, dia bingung mau jawabnya. Aduh, data. Dia udah kayak kebingungan. Aduh, sebenarnya aku nggak begitu paham soal data. Dia bilang gitu. Sampai dia, coba deh aku panggilin ya. Siapa ya yang aku bisa panggilin? Dia malah bingung sendiri gitu. Akhirnya kita tuker-tukeran Telegram. Terus nanti deh aku kabarin untuk informasi selanjutnya untuk masalah data gitu. Cuman waktu itu aku sempet di-share sama Yadai bahwa ada yang berhasil mengolah datanya Sui. Ntar waktu itu mana ya? Aku simpan nggak ya? Oh dari Yadai. Bentar-bentar. Cuman masalahnya query-nya ini tidak bisa dibuka karena di private. Jadi aku tidak tahu dari mana asal mereka mendapatkan ini datanya. Nah, aku buka dulu. Jadi tetap ada yang berhasil ya. Ini sebenarnya aku masih mau mencoba juga sih untuk. Jadi kemarin akhirnya aku tanyain lagi timnya Sui yang aku ketemui kemarin di Bangkok. Aku say hello dulu, terus aku tanyain lagi gimana, sudah ada kabar belum tentang gimana caranya kita baca datanya dan segala macam. Dia waktu itu ngasih blog sih, cuman aku belum buka sama sekali. Tapi di saat yang bersamaan aku dapat kabar dari Yadai itu. Nah, nah ini dia sudah membuat dashboard soal SWI dan fokusnya adalah tentang LST-nya ya. Tuh, jadi kayak supply dan segala macam yang di log dan segala macamnya. Nah, sayangnya banget aku nggak bisa menelusuri lebih jauh nih. Dia dapat datanya dari mana karena ini private. Tuh, jadi aku tidak tahu eh dia ambil datanya entah itu dia narik API atau segala atau lewat mana aku juga nggak ngerti ya. Tapi ini bisa kita pelajari nanti kita bisa cek juga tentang datanya. Cuman datanya masih sederhana banget sih, masih kayak gini doang. Makanya kita mau bahas macam-macam ya, kita mau bahas Swiland lah, kita mau bahas apa lagi kemarin. Terus juga nih ada yang baru juga kayak Cetus. Kita kan pengen ke arah sana ya, bahas soal Swinya. Tapi itu tadi belum. Oke, tentang pembuatan project agent AI. Kalau agent AI nanti biar Dewa deh yang ngomong deh ya. eh Ya, benar, persulit skillmu. Jadi bukan bukan persulit skillmu. Jadi kalian punya skill set yang itu tidak mudah tergantikan. Jadi kalau misalkan kalian memiliki karir itu berada di karir yang skillnya ini sulit digantikan gitu. Kayak misalkan data scientist lah ya contohnya. Menurut aku data scientist itu juga skill set yang orang-orang yang skill setnya susah banget untuk digantikan gitu karena untuk menjadi data scientist pun menurut aku juga nggak mudah gitu. Mungkin Dewa nanti bisa share ya karena dia sendiri kan basicnya ke sana ya. Apa aja yang harus dipelajari dan segala macamnya itu kan juga luar biasa ya. Jadi pilihlah role job yang memang terus sulit untuk digantikan. Ya, dan Dun sendiri itu mengeluarin ini tuh pertanyaan Dewa ya. Jadi Dun itu kemarin ketika DunCon mengeluarkan langganan terbaru di mana khusus untuk analis aja ya itu bayar $45 per bulan. Jadi kan dulu kan dari free terus langsung ke plus dan juga ke premium. Ya ini kan agak berat ya langsung $350 per bulan. Nah, dia ngeluarin analis gitu. Tapi ini bukan untuk tim, ini benar-benar untuk individual dan apa aja yang kalian dapetin ya kreditnya lebih banyak, data storage-nya juga lebih besar dan data point per kreditnya tapi masih sama ya sayangnya. Tapi query management endpoint-nya ini bisa bisa kita pakai di sini. Sedangkan kalau misalkan yang free kan kita nggak bisa query management. Gitu. Nah, dari Swisscan, kemarin aku nyari Swisscan itu tidak ada API-nya setahu Swisscan.
kemarin kan sama teman-teman kemarin kan sempat cek ya, apakah bisa tarik API-nya. Ini Sui. Oh ini ada API-nya sih. Oh kemarin pakai blok ini, pakai blok Berry. Nah pakai blok Berry. Nah yang jadi permasalahan sebenarnya bukan narik datanya doang sih, by the way, gimana cara bacanya sebenarnya. Kemarin yang jadi permasalahan kami tentang si Sui ini adalah bagaimana cara membaca blok blok scan-nya ini, transaksi dan segala macamnya ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita. Kita kesusahan di sana kemarin itu. Gimana cara bacanya, soal itu yang muncul dari kita ya. Nah, yang sebenarnya yang aku butuhin itu sih, gimana cara bacanya gitu. Itu kemarin yang aku tanyain ke timnya, gimana sih sebenarnya cara bacanya gitu. Dan dia tidak bisa menjawab secara langsung sih saat itu di sana. Makanya dia, Nggak ada dokumentasinya di paling bawah. Biasanya kan ada kalau block scan. mana? Nah, nggak ada, maksudku nggak ada kan. Nah itulah kesulitan. Biasanya ada, Ethereum Tuh, ada, ada yang lainnya semua. ada. Makanya kemarin kita ini kesulitannya adalah kita mencoba mencari si dokumennya itu. Di sini nggak ketemu. Nah, memang API-nya ada pakai BlockBerry itu. Untuk narik data memang bisa, tapi kita harus punya kemampuan dulu kan untuk baca datanya ini. Kalau kita nggak punya kemampuan, apa yang bisa kita analisa kalau kita nggak punya kemampuan untuk bacanya ya kan? Kan tantangannya kemarin yang di situ. Jadi itu permasalahannya yang ada di SUI teman-teman. Ah, aduh, terbuka atau enggaknya, nggak ngerti ya. Kemarin apa, Pak? Dynamic scaling yang bikin jadi ini. Sampai kita bikin DAG, DAG. Itu apa? advance DAG, DAG. DAG. Itu kalau nggak ngerti teknikal, ya mending lupain aja, lupain. Lupain aja ya benar. Lupain aja. Pokoknya susah pokoknya. Nggak usah Soalnya gini dipaksa. ada di validator itu kayak ini, ibarat tuh validator itu kayak orang jualan jeruk, tapi baris. Nah, terus ada orang datang punya duit. Nah, yang respon duluan siapa? Nah, itu cara mainnya dia kayak gitu. Kurang lebih ya, aku bisa salah. Cuman sesimpel yang aku tarik ya kayak gitu. Jadi ada satu transaksi masuk, validator mana yang bakal ngerespon kayak gitu kurang lebih. Jadi Nah, nggak garap barengan, nggak garap bareng-bareng, nggak salah satu. nah, begitu ya teman-teman, kesulitan kami ya. Jadi kita belum menemukan solusi untuk membacanya. Coba nanti aku cek juga untuk Makanya dokumentasi. kemarin pas kita ngulik API-nya itu kan ada kayak satu array yang 000 gitu kan. Iya, kemarin itu. Nah, itu tuh validatornya, Mbak. Oh, itu Jadi ternyata ada paling. itu Oh, validator. Jadi tiap satu baris itu mewakilin satu validator. Kan ada banyak tuh. Array-nya ke bawah nol tuh banyak banget. iya, Itu iya, ada yang waktu itu aku tanya itu itu kan. itu jumlah votingnya. Nah, voting terbanyak Hmm, ada di mana? hmm, Gitu. Bukan yang paling atas, bukan yang paling bisa jadi di pertengahan ada tiba-tiba 91 tiba-tiba setelah 00091 000. Nah, itu berarti dia yang ngegarap kayak gitu yang aku tahu. Tapi bisa oh, salah. Mending dengerin dari developernya aja deh. iya sih, memang harus dari developernya sih yang ngomong, karena mereka yang tahu kan. Ya kemarin aku sempat tanya ini nol apa arraynya ini apa nih maksudnya itu kan waktu kita belum tahu jawabannya. Oh ternyata itu adalah untuk validatornya. Oke oke oke. Kayak gitu ya di SUI ya. Ya kalau kita sudah tahu cara bacanya, sebenarnya ya pasti bisa dianalisa lah ya. Harusnya sih kalau mereka memang bukan sebuah private blockchain dan kita sudah tahu cara bacanya, ya semua blockchain pasti bisa dianalisa ya selama bukan private blockchain loh ya. Kemarin kemarin yang jadi masalah kami adalah gimana cara bacanya. Kemarin kesulitan di situ. Itu aja sih. Nah, makanya aku seperti tidak mendapatkan insight apa-apa ketika di event SUI gitu. Karena rame sekali saat itu. Orang terlalu banyak membludak walaupun mereka semua tidak ada yang mau diskusi dengan timnya. Mereka semua ke sana hanya untuk foto aja sama timnya. Terus juga ngobrolin hal-hal yang sepele juga. Sampai aku gak bisa ngobrol juga sama timnya karena mereka ngobrolin ngalor ngidul.
Terus mereka juga ngajar merch dan juga makanan gitu. Jadi agak, aduh, tidak kondusif sekali gitu. Andaikan tim Sui datang ketika di acaranya event kayak Dun gitu, mungkin aku bisa ngejar ya. Tapi sayangnya dia punya acara sendiri, tapi tidak kondusif acaranya. Jadi tidak bisa juga aku untuk komunikasi yang baik atau diskusi yang baik dengan timnya gitu. Aduh, tips dan trik buat meme saya nggak bisa bikin meme coin ya, saya bukan developer. Jadi tidak akan kita bahas tentang ini. Dan selama aku ke DevCon tidak ada yang membahas meme coin juga. Tuh, mungkin berbeda dengan token yang di Singapura kemarin ya, yang token 2049. Di event DevCon ini tidak ada sama sekali yang bahas meme coin. Semuanya adalah project-project dan project. Tidak ada yang bahas token, tidak ada yang bahas harga. Semuanya fokus ke ya projectnya masing-masing. Ke blockchain atau segala macamnya. Dan apa aja yang berdiri di atas blockchain. Ekosistem di blockchain itu hidup apa enggak. Itu aja yang dibahas. Gitu. Lalu insight berikutnya yang aku dapetin berarti aku itu acara apa lagi sih aku? Oh ya, aku ke acara L2Con. Nah, di situ aku menemukan yang namanya Lucid ya, sama Fluent. Nah, ini sebenarnya mau dibagi di spill tadi sama si Bird Camps tentang Fluent. Ntar aku stop screen. Stop dulu share screen-nya. Jadi ini project Fluent, aku cari dulu ya Fluent-nya ya. Waktu kita ke L2Con, kita sama sekali nggak tahu Fluent itu apa. Ya kita nyamperin aja, kita samperin tuh project, kita ambil merch-nya gitu, sesederhana itu. Ternyata dia adalah project layer 2 juga, tapi uh, punya cara tersendiri gitu. Ntar aku share screen lagi, Fluent. Nah, mereka punya daya tawar yang lain, itu dia the first blended execution network gitu, di mana si bahasa yang ada di Ethereum, Solana dan OSM ini kan beda-beda ya. Ethereum pakai Solidity, terus Solana pakai apa, terus yang di Cosmos juga pakai apa. Nah, aku belum pelajari lebih rinci sih, nanti kita bisa baca juga di dokumennya. Yang jelas ini masih sangat sedikit banget apa untuk membersnya yang ada di Discord-nya, masih sedikit banget dan ini adalah mereka menawarkan kayak misalkan kalau kalian bisa bikin uh, meme coin kayak gitu-gitu di Fluent, nanti kalian bisa ngajuin di Discord-nya Fluent, kalian bisa ikut. Nah, itu nanti kalian bakalan dapat reward kayak gitu-gitu. Itu meme coin juga ada. Terus mereka juga kalau kalian suka nulis ya, artikel dan segala macam, kalau kalian mau bahas soal Fluent di Twitter kalian, nah itu juga mereka akan menawarkan reward-reward juga. Itu kalian bisa buka Discord-nya. Discord-nya kalian bisa langsung aja ke community-nya, langsung ke Discord-nya ini ya. Oke. Aku tunjukin aja deh, sebentar, sebentar. Belum aku buka soalnya. Nah ini dia. Nah ini adalah Discord-nya Fluent. Terus nih kalian bisa cek kalian mau kontribusi apa nih. Nah ini masih sedikit banget soalnya membernya. Ini kalau misalkan kalian mau jadi konten kreatornya, kalian bisa baca lah di sini gimana caranya jadi konten kreatornya yang ada di Fluent. Terus tadi yang ngomong ya Mimi artis. Atau kalian sekedar jadi supporter aja kayak gitu-gitu. Jadi ini masih baru. Mungkin kita suatu saat bakal bahas bareng-bareng tentang si Floyd ini. Aku belum deep dive soalnya jadi nggak bisa ngomong banyak. Tapi ini adalah salah satu info apa. Jadi ketika aku datang ke Erdoakon, aku tidak tahu ini project apa, tidak menanyakan juga mereka project apa. Tiba-tiba aja mereka langsung ngasih merch. Aku belum sempat tanya, kamu tuh project apa? Aku belum sempat tanya. Tapi mereka langsung ngasih merch. Ada lagi selain Fluent, sebenarnya guys, itu adalah tar. Cut, 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 cut.
Selain Fluent, kemarin itu ada yang namanya Lucid. Kalau kalian pernah dengar Lucid. Lucid, aduh, kok Lucid motor. Oke, Twitternya aja. Ini juga dia kayak bridge gitu ya. Sebentar. Lucid. Nah, ini dia Lucid Labs. Nah, jadi ini dia DeFi tapi dia multi chain gitu. Cuman ini masih testnet ya kemarin ketika aku tanyain gitu. Jadi mereka itu menawarkan di mana tahu sendiri kan DeFi, tapi mereka multi chain gitu loh. Jadi kalau kalian punya aset di chain tertentu, di base misalkan, itu kan masih kalian akan ketika pasang ke AV ya tetap di base kan. Oh, aku punya asetnya di base nih. Kalau masuk ke AV ya pasti tetap di jaringan base. Nah, si Lucid ini menawarkan sesuatu hal yang berbeda. Mereka di mana kalau asetmu di base, tapi kamu merasa, yang menarik tapi di scroll, tapi aku harus nge-bridge dulu nih. Ribet banget, harus pindah dulu ke scroll, harus begini, begini, begini. Mereka langsung menawarkan di satu tempat, ya tempatnya mereka ini, si Lucid ini sendiri gitu loh. Cuman karena kemarin masih testnet, jadi mereka belum bisa jelasin secara banyak ya. Tapi menurutku ini menarik juga untuk kita debrief bareng-bareng nih. Selanjutnya ini adalah info apa yang lain. Tadi Fluent, layer 2-nya di apa salah satu layer 2. Dan ini ada Lucid. Lucid itu DeFi yang dia menyatakan bahwa dia adalah multi-chain DeFi. Ya, seperti sesuai dengan judulnya dia adalah multi-chain DeFi di mana aset kamu ada di mana, kamu bisa lending dan borrow di tempat yang lain. Kayak gitu. Oke, nanti kita di debrief bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng. Kalian bisa juga ikutin aja Lucid ini di Twitternya sama tadi Fluent. Kalian juga bisa ikutin untuk Twitternya untuk kalian baca-baca sendiri. Sambil kita pelajari bareng-bareng, nanti kita diskusin bareng-bareng di minggu berikutnya tentang dua project ini yang masih P ini ya, masih anak baru lah istilahnya. Gitu. BIM. Ini nih si BIM nih. Kalau duitnya dikit jangan diinvasi. Aku nggak ngerti ya duitnya banyak apa enggak. Untuk BIM ETH, by the way, sebenarnya yang tahu itu kemarin yang mempelajari itu adalah si Bird Camps. Cuman karena dia pergi ketemu sama temannya, jadi aku tanyain gimana naik nggak? Aduh, aku pergi nih katanya gitu. Jadi dia kayaknya nggak bakal jadi naik nih. Sebenarnya dia yang tahu ada yang pengen dia jelasin juga waktu itu. Karena aku belum di dive ya, jadi nggak bisa ngomong banyak nih soal si BIM-BIM itu. Pokoknya saat DevCon itu di spill bahwa Ethereum bakalan ada Ethereum 3.0 gitu. Cuman informasinya karena saat saat yang event DevCon itu aku nggak datang, yang datang adalah Bert Camps sama Mas Dewangga ya waktu itu. Dan aku pergi saat itu ke tempat yang lain, jadi aku tidak tahu informasi itu sama sekali. Pokoknya intinya adalah yang aku tangkap ya bahwa nanti bakalan ada solusi yang lain di mana si Ethereum ini bakalan lebih cepat. Seperti itu. Makanya namanya itu kayak BIM-BIM ETH gitu. Aku kurang paham nih masalahnya. Harusnya dia yang jelasin. Mungkin nanti dia bisa kita todong aja jelasin untuk di Telegram ya, untuk lebih jelasnya. Aku takutnya salah menyampaikan informasi nanti malah jadi miskomunikasi. Oke, terus sampai sini ada yang mau tanya? Itu dua info apa di mana project yang menurut aku masih baru, masih pi dan menarik ya kayak Fluent dan juga si Lucid tadi dan Fluent tadi kalian bisa gabung aja ke Discord-nya untuk ngikutin kalian bisa berkontribusi di situ ya. Aku nggak sempat share kan bahwa kita salah satu cara untuk mendapatkan airdrop adalah dengan otak kita yaitu kita berkontribusi di projectnya gitu tanpa harus kita nuntutnya macam-macam kita juga berkontribusi dengan otak kita. Kemudian juga masih bisa dapat airdrop. Ya kayaknya ya aku nggak berani ngomong banyak nih.
Oke, terus kemarin selain Lucid, selain Fluent, DL2Con, yang lainnya project-projectnya udah udah lama sih kayak Zirkuit. Kita pasti udah tahu lah ya Zirkuit, Linea, Taiko, Radio kemarin udah. Oke, itu yang DL2Con. Terus kalau untuk acara berikutnya aku datang ke acara Mitosis bareng collab waktu itu Mitosis sama Inisia sama Abstrak juga. Itu cuma ngobrol-ngobrol biasa sih, cuma diskusi biasa sih. Yang jelas mitosis lagi menuju ke testnet sekarang, tapi yang bisa akses testnetnya hanya beberapa aja. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak karena hanya beberapa dan informasi ini juga tidak boleh disampaikan secara detail. Terus project yang lain apa ya? Mungkin base ya, oke base. Base itu waktu itu kan kita sempat ikut hack day-nya base ya. Dan ternyata kita kalah teman-teman. Terus ternyata yang menang itu sebagian besar adalah orang Thailand. Yang menang dari Indonesia itu ada dua. Yang lainnya adalah Thailand gitu. Jadi ya apa ya tantangannya agak berat juga ya karena acara pengumumannya aja diadakan di Thailand dan ternyata yang menang rata-rata mereka semua yang developer dari Thailand. Tapi ya it's okay lah ya. Itu dari acara BIS cuma announcement aja sih sama mereka masih keliling di Asia sebenarnya. Tapi sayang banget di Indonesia si BIS ini nggak mampir gitu. Oh ya satu hal lagi untuk kenapa banyak sekali proyek-proyek besar itu tidak mampir ke Indonesia ini ada beberapa hal yang akhirnya kita tanyakan juga, kenapa sih kok tidak tidak ada ketertarikan mereka untuk datang ke Indonesia? Yang jelas adalah Indonesia itu orang-orangnya gampang sekali FOMO, suka sekali gimmick, dan terlalu perhatian dengan yang namanya harga naik, harga turun gitu. Jadi tidak hanya sedikit orang di negara kita ini yang fokus dan tertarik dengan teknologinya, fundamental dan segala macam. Banyak sekali yang mempertanyakan fundamental ki opo mbak, use case ki opo mbak, gue ngopo, masih tanya gitu malah sama aku. Nah dari situ sebenarnya banyak project yang nggak berani masuk ke sini gitu karena itu udah masuk nih, mereka cuma fokusnya ke airdrop, tiba-tiba kita nggak bagi-bagi airdrop atau ternyata habis itu airdropnya nggak sesuai, hancur sudah gitu. Jadi banyak yang khawatir untuk Indonesia itu karena itu. Gitu, terus oke, itu sih ya yang yang bisa aku share sementara dari Devon. Karena rata-rata memang lebih ke ngobrol, make connection juga, gathering dengan beberapa orang-orang yang ada di sana. Terus juga dengan beberapa co-founder ya cuman beberapa apa ngobrol-ngobrol sederhana aja. Terus untuk yang Objective Summit ini waktu itu juga ketemu sama co-foundernya dan akhirnya aku kenalin juga mereka ternyata orang-orang Objective ini tidak tahu tentang yang namanya Dune ya mereka kaget kok aku bisa nganalisa dan aku cerita sama mereka bahwa aku cuman baru bisa nganalisa tokennya gitu tapi aku belum bisa nganalisa ekosistemnya secara keseluruhan akhirnya mereka ngasih akses dan ini lagi berusaha aku tarik aku collect datanya dan lagi coba aku tata juga datanya nanti bakal aku analisa dan bakal aku share juga dalam bentuk Dune dashboard ya jadi masih diuduk juga untuk objektifnya paling nggak sudah dapat sumbernya langsung dari injektifnya dan pihak dari injektif tahu bahwa kita nih orang Indonesia punya tim analisa bahkan kita punya grup udah aku kenalin ya si How ini sudah aku kenalin ke semua co-founder yang aku temui bahwa Indonesia punya komunitas bla 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 gitu jadi aku berusaha untuk membuat pandangan mereka-mereka bahwa Indonesia itu hanya suka gimmick, hanya suka FOMO dan bla bla bla. Itu semoga jadi sedikit berkurang ya pikiran mereka ke sana. Jadi ketika aku kenalin aku dari Indonesia punya komunitas yang khusus dianalisa, mereka amazed dengan itu. Mereka amazed dengan itu dan mereka sangat berterima kasih. Dan aku juga ketika ketemu Stani aku bilang yang aku pamerin tapi belajar DeFi ya saat itu karena memang salah satu komunitas yang besar yang bahas soal DeFi yang ada di Indonesia itu ada punyanya Mas Yan Zero dan dia juga kaget gitu bahwa di Indonesia ada komunitasnya yang belajar DeFi bareng-bareng ada aku bilang gitu. Selama ini dia pikir bahwa Indonesia is Indonesia gitu. Mereka cuma suka airdrop, mereka hanya suka meme coin, shitcoin, Degen dan segala macamnya. Itu sedih sih. Aduh kok image-nya kita kok kayak gitu banget ternyata di luar sana gitu. Terus untuk pengetahuan mereka soal Dune atau tools-tools analitik lainnya juga ternyata masih sedikit ya banyak co-founder yang masih sedikit pengetahuannya.
Contohnya yang injektif itu co-foundernya nggak tahu, tim data juga nggak tahu bahwa oh ada yang namanya Dun Dashboard ya. Oh ternyata ada ya tempat di mana kita bisa analisa terus langsung pamerin visualisasinya gitu. Seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Injektif, terus aku di IT. Ya, siapa nih? Oh, nih Birdcamp nih kayaknya nih. Bahas duluan. Halo, banyak yang nanyain BIM tuh. Tolong jelasin dong. PPH BIM. By the way, kenapa malah ngobrol sendiri? Ini malah ngobrol sendiri. What the hell? Oke, kita tunggu sampai kondusif. Ini pakai akunku nih soalnya nih si Birdcamp-nya. Jadi ada dua aku. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya nih? Course ya. Bisa dicek sih, aku pin nggak ya itu message kayak aku pin deh. Bisa dicek untuk formnya. Ada dua form. Jadi form untuk yang reguler, yang itu jujur aja berbayar ya. Karena aku untuk belajar aja aku juga dulu bayar ya. Terus yang satu ada ASDOS. Ini ASDOS agak berat sih, karena sudah ada saingan kalian adalah si Dewa. Jadi kalian harus bersaingan dengan Dewa untuk bisa mendapatkan posisi ASDOS. Benefitnya ASDOS itu apa? Benefitnya adalah 100% free. Jadi kalian bisa 100% free, tapi kalian harus bantu aku jadi asisten aku ya selama full course. Nah, aku jelasin dulu untuk full course-nya. Jadi apa aja yang kalian dapetin, semuanya ya. Terutama buat kalian yang newbie, itu bakal kita jelasin juga uh, step by step. Ya, kita ngikutin roadmap yang ada, step by step. Menuju dari kalian yang nggak tahu apa-apa, sampai nanti ya kalian paham dan bisa melakukan analisa sendiri, bisa pakai tools-toolsnya sendiri, lancar, katam. Dan kita juga bakalan ada hacknya, hackathon di full course-nya itu semua detailnya ada di formnya. Mungkin aku kasih lihat aja kali ya formnya ya. Iya, ada di pin message. Dewa udah di atas rata-rata. Agak susah waktu itu. Aku takutnya tenggelam, tapi kayaknya aku pin deh. Bentar. Aku cek dulu ya. Buat kalian yang mungkin merasa belum menemukan di mana di mana aku share-nya ya. Oh ini. Aku share ya. Itu sudah ada di pin message di general. Aku taruhnya di general ternyata. Nah, kok asdos? Tuh maaf salah buka. Geblek. Sorry. Ini udah bukan asdos kan ya kalian lihatnya ya? Sorry tadi salah buka. Ya sorry belum buat bannernya ini. Aku harus buat bannernya sih sejujurnya. Tapi ini aku kasih spill dulu aja ya. Jadi targetku sebenarnya batch pertama ini itu 20 orang. Oke, kenapa? Karena nanti bakalan dibagi tim. Ya, ada 5 tim dan tiap tim itu adalah 4 orang. Oke. Nah, nanti kita bakalan ngadain dalam kelas itu 2 kali mini hackathon yang dalam bentuk tim. Oke. Dan hadiahnya untuk yang menang itu 10 juta untuk satu tim. Oke, itu untuk yang hackathonnya. Dan ada 2 kali. Selama kelas ada 2 kali mini hackathon. Oke. Tim yang menang itu langsung dapat 10 juta untuk satu tim. Yang kedua adalah untuk yang punya skor terbaik. Totalnya ada 10 juta. Jadi kita bakal cari siswa-siswa dengan skor terbaik. Ada 3 siswa dengan skor terbaik. Dan nanti yang posisi pertama itu dapat sekian 5 juta, kedua 3 juta, dan ketiga 2 juta. Gitu. Dan ada benefit lainnya buat semuanya yang ikut.
kelas di batch pertama ini, itu kalian langsung otomatis dapat merch dari kita. Itu ada kaos, topi, pin juga sama tumbler. Ya, terus benefit lainnya apa? Kita bakalan learn from the expert. Jadi aku udah nembusin sampai 3 orang nih. Mereka semua bukan orang Indonesia. Jadi siap-siap ketika ada sesi learn from the expert itu mereka semua bakal ngomong pakai bahasa Inggris. 1 orang Nigeria, 1 orang India, dan 1 orang Rusia. Jadi mereka bakalan berbagi info tentang bagaimana pengalaman mereka gitu sampai dari awal sampai akhirnya terjun sebagai seorang analis di Web3, lalu apa aja tips dan trik yang mereka bisa share ke kita, terus juga kendala apa aja yang pernah mereka hadapi ya selama berkarir gitu. Terus juga gimana cara mereka apply sampai akhirnya bisa dapat job di Web3 ini kayak gitu-gitu. Lalu sama beberapa hal-hal lainnya ya. Dan itu cuma bisa dapetin di full course nanti. Kalian bisa ketemu mereka cuma di full course nanti. Jadi nggak bakalan ada di mini course. Tapi aku tetap bakalan berusaha berusaha untuk ini sih. Ada satu sesi di mana si calon speakernya ini cuman spill sedikit aja ke sesi mini course, tapi nggak detail karena detailnya nanti ada di full course. Cuman aku lagi berusaha untuk mencari waktunya yang tepat aja, karena belum belum ada ketemu jadwal yang tepat sama mereka. Tuh, karena perbedaan time zone juga. Gitu. No, tidak ada Alsi. Andrew Hong ya. Kalau tuh aku di Duncon, aku ketemu sama Andrew Hong dan aku ngobrol sama dia. Aku bertanya kenapa keluar dari Dun. Dia menyatakan bahwa aku diarahkan ke bagian marketing dan dia merasa bahwa dia lebih senang sebagai bagian produksi. Begitu, makanya dia memutuskan untuk keluar dan dia memproduksi platformnya sendiri. Dia bikin bot gitu. Dan aku salah satu yang dapat akses untuk nyoba botnya dia waktu itu. Jadi aku ngobrol, aku thank you banget buat bot ini dan apa ya masih masa pengembangan jadi masih banyak kekurangan sih. Oke, fee-nya banner biar menarik. Ya oke. Aku belum buat banner karena memang aku tidak memiliki keahlian untuk buat banner. Jadi sebenarnya buat kalian yang punya tim, salah satu yang kalian di sini yang OG-nya House of Wizard, yang kalian intern House of Wizard, supporternya, ambasadornya, tolong bisa bantu aku mungkin untuk membuat banner karena jujur aja aku tidak punya skill yang menarik. Oke, aku memang bisa sih, cuman gimana ya? Kayaknya bikin banner gini-gini harus punya teknik sendiri deh. Oke, Alsi. Ini butuh Alsi banget kah? Sebenarnya bisa aja sih. Mungkin aku tanyain si Alsi karena dia ada di Amerika ya. Agak berat juga untuk bisa menyesuaikan jadwalnya dia. Coba aku kontak apakah dia mau ngisi di mini course aja karena dia kan marketing ya. Sebenarnya dia bukan analis, dia adalah marketingnya Dun. Jadi mungkin kita bisa aja ngobrol lah ya. Tapi coba ya aku speak dulu. Mudah-mudahan bisa. Ya mungkin mungkin. Banner untuk ini, banner untuk full course-nya. Ada yang punya keahlian kah? Berat Dewa, Cecilia Bueh, Irenzo lagi, Jessie pula. Oke, buat yang minta untuk di-spill, nah ini, biayanya 7 juta, ya, selama 16 minggu. Oke, silakan bisa dipikir-pikir dulu karena kelas ini pendaftaran masih dibuka pintu selebar-lebarnya sampai Desember, ya, dan kita bakal mulai di Januari 2025. Tuh. Tapi kalau misalkan ternyata di pertengahan Desember itu sudah terkumpul 20 orang, ya mudah-mudahan bisa segera kita mulai lah ya. Tapi karena ini kayaknya masih belum deh. Mungkin aku share aja nih formnya di chat. Mungkin kalau kalian yang merasa keberatan untuk mencarinya di, ya, 16 minggu 4 bulan tuh. Ini ya formnya ya. Bisa dicicil, bisa banget dicicil. Oke, banner OTW ya. Ini sudah diprotes saya sama ambasadornya ini. Ini ada yang mau tanya soal basic-basic analitik nggak? Aku merasa kayak pengen off record nih. Udah ngomongin hal yang lain soalnya ini.
Oke, basic-basic oke ya. Oh ya, untuk full course ini bisa dicicil ya, teman-teman. Aku informasikan lagi, bisa banget dicicil. Ini lagi mau dibuatkan sama Mas Fajri. Mas Fajri ada di sini. Jadi Mas Fajri ini adalah apa developer khusus untuk How. Jadi beliau sedang berusaha, ya Mas Fajri ya, sedang berusaha ya Mas. Kita kemarin sudah ngobrol bareng bahwa kalau misalkan ada yang menanyakan sistem cicil gimana, kita lagi godok untuk sistem pembayarannya supaya nanti kalian bisa namanya sistem cicil itu tadi. Tanpa aku harus repot-repot mengingatkan kalian untuk ayo bayar-bayar nggak ada kayak gitu. Jadi dia otomatis dari websitenya kita sendiri sudah ada pengaturan seperti itu. Sebenarnya basic itu sudah aku share ya di grup. Kalian bisa baca bahkan dari eh, mini course yang yang judulnya mini course analis apa on-chain analis itu udah aku share basic-basicnya sebenarnya. Opsi cicil via Kredivo. Oke, nanti biar aku bicarakan sama Mas Fajri karena ini peruntukannya adalah tentang nanti ke platformnya kita, gimana caranya bisa bisa kasih akses ke Kredivo dan kawan-kawan. Karena itu kan pinjol ya, by the way. Amin, 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 amin. Oke, basic. Sebentar, aku kemarin itu sudah tenggelam saya. Nah, ini aku share dulu yang hasil tulisannya Dewa ya. Dia kemarin sempat jelasin roadmap. Ini kayaknya baik bagus nih. Kita pelajari bareng-bareng. Ah, kelihatan nggak ya, teman-teman? Oke, kemarin ini sempat dibahas sama Dewa. Sebenarnya awal mulanya dari roadmap yang di-share sama Andrew Hong tentang how to become content analyst gitu ya. Dia nge-share. Nah, di sini dijelaskan lagi sama si Dewa. Buat kalian yang nggak paham, perbedaan layer 1, layer 2, layer 3 di sini sudah dijelaskan secara gamblang sama Dewa. Bahwa layer 1 itu adalah infrastrukturnya blockchain, ya. Dan itu adalah koin. Jadi setiap blockchain layer 1 itu punya native koinnya. Kayak Bitcoin, dia punya BTC, Ethereum punya ETH, ya kan, ETH. Lalu layer 1 layer 1-nya kayak Solana punya Sol. Nah, itu mereka sebutannya adalah koin layer 1 karena dia infrastruktur blockchain. Oke, koin. Tapi kalau layer 2 karena ada masalah dari blockchain itu tadi, ya ini di sini dijelaskan untuk terima dari blockchain itu tentang scalability, decentralization dan juga security, maka hadirlah layer 2 sebagai dia solusinya. Seperti yang aku bahas tadi, kalau layer 2 lahir karena dia mau memberikan solusi yang ada permasalahan yang ada di layer 1. Oke. Buat yang nggak paham perbedaan koin sama token, jadi koin punya infrastruktur sendiri, betul. Dia ada di layer 1. Eh, yang ada di layer 1 itu pasti koin namanya. Sedangkan token itu sendiri itu dibangun di atas infrastrukturnya chain, ya, dan itu biasanya lahir dari layer 2. Contohnya kayak Arbitrum. Itu namanya bukan koin Arbitrum ya, tapi token Arbitrum, token ARB, ya, kayak gitu. Oke, jadi kehadiran layer 2 itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di layer 1. Nah, layer 3 itu apa? Beda lagi. Layer 3 itu adalah di apps-nya dari blockchain-nya. Itu juga beda lagi ya. Nah, ini adalah hal-hal basic di mana kita jadi on-chain, kita harus paham blockchain itu sendiri. Kita harus bisa bedain layer 1, layer 2, sama layer 3. Ini bisa dibaca, ini sudah di-share sama Dewa juga, tapi kayaknya belum di ini ya, belum di pin. Nanti biar aku pin. Ini ada di mini course crypto analyst ya, di grup kita yang channelnya mini course crypto analyst, ada di situ. Bentar. Oke,
Oke, untuk layer one sendiri itu gimana caranya kita mempelajari? Ini benar, kita harus follow orang yang suka share apa. Nah, contohnya tadi kayak ada info-info apa, kayak misalkan tadi ya info apa yang aku bagi, sayangnya layer 2 sih ya, kayak Fluent dan segala macamnya. Nah, kita harus follow CT yang benar di Twitter. Kalau kalian mau serius belajar teknologinya, itu kalian harus follow orang yang benar di industri ini. Orang yang benar itu gimana sih? Jadi benar-benar mereka yang bahas teknologi, teknologi, dan teknologi. Kalau sampai kalian melihat CT yang kalian follow itu udah mulai gimmick, udah mulai FOMO, ya kan? Udah bikin apa? Sudah bikin orang kayak apa ya? Kayak dibodohi sih aku nangkepnya kalau yang suka bikin FOMO itu. Leave aja, unfollow aja. Kalau bisa di mute sekalian gitu. Itu udah nggak penting, udah nggak oke lagi untuk di follow. CT-CT yang kayak gitu. Jadi kalian harus bisa search dengan tepat. Kalau aku karena analis ya, aku follow mereka yang suka bahas analisa secara data dan secara on-chain. Contohnya Hildobi, terus ada Andrew Hong, terus juga ada beberapa lagi kayak DeFi Mochi, gitu. Mereka tuh suka share-share by data. Kayak Crypto Koryo juga, itu aku follow. Jadi mereka-mereka share-share informasi teknologi itu juga by data. Ya, jadi kalau kalian memang tertarik dengan teknologi, kalian mau concern dan serius, mau jadi on-chain analis, carilah CT yang tepat. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang punya CT mana lagi yang bagus untuk di follow, bisa share di grup atau share di chat, silakan. Oke, nah permasalahannya terkadang adalah kita sebagai seorang data analis ketika mau menganalisa layer satu itu adalah tidak semua data blockchain layer satu itu ada di tools-tools contohnya kayak di Dune ya atau di Flipside. Seperti yang aku alami rata-rata adalah project yang ada di Cosmos. Nah, project yang ada di Cosmos ini tidak semuanya tersedia datanya yang ada di Dune. Datanya sudah ada bebas, bisa kita akses kapan aja, API-nya juga ada. Makanya karena belum ada di Dune, kita harus mengambil, menarik datanya, data mentahnya sendiri lewat API. Terus kita tata sendiri datanya. Nah, itu adalah tantangan berikutnya yang harus kita jalankan ya sebagai seorang data analis gitu. Kita harus juga bisa memposisikan diri kita sebagai seorang data engineer terkadang. Jadi, aku pernah menemukan di Locker ya VC itu gimana kalian harus dituntut paham gak cuma EVM. Mungkin kalau EVM lebih mudah ya, kita sudah katab lah, EVM itu lebih mudah untuk dipelajari. Terus datanya juga kita bisa akses dimanapun. Tapi ada beberapa data yang kita nggak mudah aksesnya, kita harus tarik sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan di Locker itu ada visi yang menuntut kita untuk bisa ngolah data di Cosmos contohnya. Nah, itu caranya, satu-satunya cara adalah kita terbiasa dengan namanya narik data lewat API, terus kita tata datanya, kita bikin data pipeline, dan kawan-kawan. Gitu. Jadi, tantangan berikutnya adalah ke sana. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah skill set yang kita miliki yang nantinya akan memperkuat kita di mana kita nggak bisa digantikan oleh siapapun. Kita nggak mudah digantikan. Oke, seperti itu. Nah, terus nih untuk kita bisa tahu tren-tren juga di layer satu itu kita bisa cek popular dashboard. Oke, ini salah satu yang benar juga. Kita bisa cek di Dun, ya, cek popular dashboard. Apa sih yang lagi booming sekarang? Apa sih yang lagi banyak dibahas ya sama orang-orang sekarang kok sampai trading? Kita bisa buka dashboardnya, kita bisa lihat apa yang dibahas di sana. Setelah itu kita bisa searching sendiri, kita bisa googling, kita bisa cari tahu, kita bisa deep dive. Dari situ kita bisa terbiasa juga untuk belajar analisa, research dari tiap project yang lagi booming itu tadi, ya. Lalu berikutnya kita harus punya yang namanya basic data analytics. Betul. Untuk menjadi seorang data analis, kita harus punya namanya basic data analytics. Dan yang paling penting adalah ini matematika, statistik, logical reasoning betul banget sama visual logic, ya. Dan programming language apa aja yang bisa dipakai itu adalah R, Python, betul. Yang paling sering di Web3 ini, tahu aku adalah Python ya, sama SQL itu sendiri. Untuk R, aku belum nemu sih, atau mungkin akunya aja yang belum nemu ya. Tapi si R ini jujur aja memang lebih lebih enak dipakai untuk data analytics. Selama aku belajar dulu, memang R ini memang lebih enak dipakai. Dan bahkan dia sebenarnya sudah friendly dengan
Web3 ini sendiri sebenarnya CR, tapi jarang banget yang pakai untuk di Indonesia ya. Tapi kalau untuk di luar rata-rata pakai R kayak gitu. Terus kita harus terbiasa juga dengan membaca blockscan. Nah, tadi ya, makanya ketika kita buka SUI, kita kesulitan untuk baca blockscan-nya, kita akan sulit untuk melakukan research, kita akan sulit untuk melakukan yang namanya analisa secara on-chain, karena kita sendiri tidak mampu membaca blockscan-nya. Nah, makanya titik poin penting adalah kita bisa exploring data yang ada di blockscan. Kalau kita kesulitan, kita coba untuk cari dokumentasinya. Biasanya dan kebanyakan setiap blockchain itu pasti punya dokumentasi untuk tiap blockchain-nya ya. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi memang SUI adalah kasus yang berbeda. Nanti kita bakal bahas di minggu berikutnya. Aku bakal baca-baca dulu dokumentasi yang di-share ke aku. Lalu untuk tools tracker, kita juga harus terbiasa menggunakan tools-tools tracker yang ada. Ada banyak banget sebenarnya. Salah satunya adalah Arkham yang terkenal itu untuk tracking wallet address, tracking juga kayak hot wallet dari mana exchange. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat ya kalau datanya udah off chain kita udah nggak bisa lihat lagi. Nah cuman ini ada hal yang menarik. Waktu aku ke acara Duncon, kita ngomong soal Arkham Intelligence. Lalu aku ketemu dengan orang yang bekerja di bagian security di Coinbase. Dia mengatakan bahwa Arkham tidak sekeren itu juga. Bahkan menurut saya ada tools yang lebih bagus daripada Arkham. Nanti aku bakal share tools bagus itu apa yang katanya lebih baik daripada Arkham. Dan nanti aku bakal share di ini aja ya. Aku share-nya di mini course crypto analyst aja ya. Jadi ini ada salah satu platform yang menurut dia ini jauh lebih baik daripada Arkham. Lalu aku tanyakan juga kepada beliau, kenapa Arkham tidak sebaik yang kamu pikirkan gitu. Yang pertama adalah sebenarnya datanya bisa bias gitu. Data yang didapatkan Arkham adalah data yang kita masukkan. Jadi kayak kita punya data wallet address dan kita mengidentifikasikan misalkan, oh ini wallet addressnya punya Mbak Lydia nih. Aku kasih naming ini punya Mbak Lydia. Oh wallet address ini punya Dewa nih. Aku kasih naming ini punya Dewa dan aku masukin data itu ke Arkham. Jadi sebenarnya si Arkham ini sendiri tidak sepenuhnya atau 100% mengambil atau mencari datanya sendiri. Semua data adalah dari kita si user. Makanya kemungkinan bisa terjadi namanya bias. Itu sih pendapat dari dia ya, dari Coinbase itu tadi. Nanti aku bakal share, kalian bisa memberikan pendapat sendiri untuk platform yang katanya dia itu lebih baik daripada Arkham. Oke, next. Exploring transaction. Oke, sebelumnya ini, ini lebih ke data analytics-nya ya. Ya, kita sampai ke building data pipeline. Benar banget. Jadi, walaupun kita berpikir bahwa blockchain ini kan sudah rapi kan, datanya sudah rapi, tidak seperti yang ada di Web2. Tapi kita juga harus punya keahlian itu. Kita punya keahlian untuk narik data raw-nya, untuk kita olah, dan kita atur data pipeline-nya kita buat sendiri gitu loh. Itu adalah skill set yang harus kita miliki kalau kita mau berkarir di sini. Oke. Dan skill set lainnya adalah kita juga selain bisa membaca block scan itu tadi, kita juga bisa membaca hal-hal lainnya. Kayak misalkan kalau kita mau menganalisa kayak future atau trading dan segala macam itu salah satu hal yang berbeda kan. Kayak ada salah satu blockchain yang nanti apa dia punya aplikasi apa future trading future tapi yang di apa DEX DEX future ya. Kayak contohnya di DX. Nah, itu kita juga harus bisa tuh memahami DEX seperti apa. Jadi sebelum kita menganalisa, kita harus paham dulu proyeknya. Bahkan sarannya, kita juga harus nyoba dulu. Gitu. Kayak misalkan kita mau menganalisa DeFi nih contohnya. Kita mau jadi DeFi analis. Ya kita harus terbiasa dulu dengan DeFi. Kita harus mencoba banyak DeFi. Contohnya yang terkenal yang ada di EVM, AAV, Compound. Lalu kita coba juga yang ada di Solana, kayak si Jupiter, atau yang Camino. Kita coba juga yang ada di Ton, misalkan kayak Justland, segala macam. StoneFi, sorry, StoneFi. Terus yang di Tron kayak Justland. Ya kita tuh harus explore. Nah, tantangannya di situ ya. Banyak juga beberapa data analis yang aku ajak ngobrol di DUN. Mereka mengatakan, Mbak, aku akan 100% jadi EVM aja, ahli di EVM aja gitu. Karena mereka kewalahan untuk mempelajari blockchain-blockchain lainnya. Kayak ada yang kewalahan dengan data-datanya Solana, ada yang kewalahan dengan data-data yang di Cosmos, kayak gitu-gitu. Jadi mereka nyerah. Tapi
sebenarnya kita juga harus memahami gimana caranya baca data-data dari tiap blockchain yang berbeda ini, konsensus mekanismenya ini gitu. Kita harus memahami juga di situ. Itu adalah skill set yang kita miliki sebagai senjata kuat kita ya, untuk bisa berkarir di sini. Gitu. Oke, bentarnya ada banyak banget. Aku bacain satu-satu ya. Bayarnya pakai apa, Mbak? Bayarnya pakai apa? eh Kalau kemarin dari bahas rapat dengan tim inti ya, saya itu dengan Mas Fajri juga, ada pilihan dengan kripto bisa atau dengan fiat juga bisa. Jadi ya nanti ada dua pilihan itu. Tuh, tapi kalau table kayaknya nggak deh. Lebih ke stable coin lah ya. Oke. Hmm. CT yang benar apakah cukup centang biru? Tidak ya. Tidak cukup centang biru. Jadi sebenarnya bisa kita lihat juga loh dari caranya apa aja yang mereka share. Ya misalkan kita mau fokus ke analisa, itu kita bisa perhatiin juga. Bentar. Kita bisa perhatiin juga dari caranya, misalkan dia ngomong dia adalah seorang analis ya, kita kita lihat juga caranya dia nganalisa gimana, atau sekedar dia nganalisa project yang by order aja, itu kelihatan juga kok dari situ. Atau dia benar-benar pure dia seorang analisa yang mau belajar sendiri teknologinya, mau deep dive sendiri teknologinya, terus share gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar centang biru ya. Centang biru bener banget, centang biru tuh bisa dibeli gitu masalahnya. Beda banget sama yang zaman dulu ya sebelum sama Elon gitu. Nah ini boleh juga nih idenya si Dewa. Semua CT yang kerja di research firm, betul. Oh ya kayak Dewa pernah ngomong tentang four pillar ya. Itu tuh waktu itu ada juga di Injective Summit. Bahkan four pillar ini sampai bikin guidelines tentang injektif gitu. Jadi oke banget. Bukunya aku ada. Jadi four pillar ini sampai bikin, Anjay, ya beneran dia bikin bagus sih itu. Itu guideline. apa? Itu aslinya bayar loh itu apa soft filenya. Oh harusnya bayar ya. Aku megang yang SUI, yang soft file. Minta sih. Hmm, aku dapat gratis injektif. Mantap. Oke, emang keren sih. Jadi si Four Pillar ini, kalian bisa search aja itu Four Pillar. Dia bisa benar-benar bikin guidelines untuk tiap project dan menurut aku ini sangat 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 berguna banget buat kita yang memang mau terjun ke bidang research dan analis ya. Guidelines dari tiap blockchain itu penting banget ya. Jadi kayak kesannya kayak buku panduan kita untuk melihat tentang si ini blockchain ini apa sih specialty-nya dibandingkan blockchain lain. Gimana sih kayak arsitekturnya and bla bla bla. Itu disediain sama Four Pillar. Jadi kalian bisa ikutin juga. Itu salah satunya Four Pillar. Karena kemarin aku ketemu ya langsungan sama orangnya. Itu pokoknya hindari CT-CT yang FOMO micin. Tapi kalau misalkan kalian cuma fokus pengen cari cuan ya silakan ya itu adalah urusan kalian. Aku suka mbak main micin, aku suka mbak meme coin silakan. Carilah CT-CT yang tepat juga ketika bahas meme coin karena kebanyakan kalian followernya hanya sebagai exit liquidity-nya mereka. Ketika mereka pom-pom suatu token micin, pom-pom suatu meme coin, itu mereka sudah masuk di harga yang berapa gitu. Terus akhirnya tiba-tiba sudah mulai naik, mereka pom-pom, terus sudah banyak yang kena FOMO, akhirnya dia siap-siap untuk makan. Dia siap-siap untuk exit gitu. Ketika kalian masuk, dia siap-siap ancang-ancang untuk exit gitu. Jadi banyak hati-hati and always Dior. Kenapa sih selalu ada kata-kata Dior? Do your own research. Karena kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia ini, kalau kita memang fokus, aku pengen dapetin cuan nih dari kripto gitu ya. Ya kan harus research sendiri, jangan langsung ke FOMO sama si A, ke FOMO sama si B. Kalau misalkan ada si A ngomong, ini koin ini bagus banget, bla 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 bla, dia jelasin tadi. Kalian tetap harus di dive sendiri. Kalian tetap harus research sendiri, ya. Jadi jangan jangan gampang kena alur FOMO dari setiap CT-CT yang suka FOMO dan gimmick, oke? Nansen, Nansen itu ya boleh sih dia pakai AI, boleh juga. Oke, apalagi nih?
Ya oke, bisa di follow ya salah satunya untuk for pilar ya itu salah satunya yang bagus juga. Mungkin untuk listnya nanti bisa di share lagi di mini course nanti biar di apa di dibuatin khusus ya. Terus habis itu kalau sudah takutnya nanti tenggelam gitu loh. Saya akan share di situ. Siapapun yang punya CT-CT bagus, yang punya info CT-CT bagus, yang suka nge-share entah informasi apa, atau dia suka detail suatu project dan itu keren banget sampai sedetail mungkin, itu bisa di-share silakan untuk entah di chatting atau mungkin nanti di mini course di grup ya silakan. Capek anjir ngelis. Siapapun yang mau ngelis silakan. Oke, apalagi yang mau kalian ketahui, silakan. Saya tanya, karena ini udah jam berapa ya? Udah jam 9. Udah 2 jam ya, nggak kerasa ternyata. Ya, ada yang mau share lagi, silakan. Ada yang mau share kah? Atau ada yang mau tanya kah? Pokoknya coming soon ya, karena ini akhirnya setelah lahir ke dunia ya Twitter dari Oso Wizard. Setelah penantian panjang, akhirnya lahir juga Twitternya. Nanti habis itu target selanjutnya aku bakalan bikin bannernya juga untuk yang full course, khusus yang full course ya. Dan ini juga tadi kalian untuk mendapatkan linknya ini kan juga tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan kita untuk mendapatkan link itu harus connect wallet. Ini sekarang sudah ada pilihan connect wallet atau send in lewat email kalian. Seperti itu. Jadi waktu itu memang pertimbangan kami adalah gimana dengan orang-orang yang masih 100% Web2 banget gitu. Dimana malas banget untuk bisa connect wallet. Atau mungkin mereka nggak punya wallet. Karena banyak banget mereka yang Web2 mulai tertarik, tapi mereka nggak punya wallet. Itu banyak banget orang-orang kayak gitu. Makanya kita kasih option, satu connect wallet, satunya send in Google. Tapi aku yakin rata-rata pasti kalian send in Google ya. Karena tidak perlu gas fee. Gitu. Walaupun gas fee yang dipakai juga cuman dari base chain dan itu tergolong sangat murah meriah sekali. Dan enaknya kalau misalkan send in wallet itu kita bisa tracking secara on-chain ya. Sedangkan kalau misalkan lewat Google memang datanya hanya dimiliki kita doang di tim inti how aja secara internal. Oke, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan malam ini? Apapun hal basic juga nggak masalah. Buat kalian yang masih confused, mungkin masih penasaran hal yang sangat-sangat basic itu nggak masalah. Silakan tanyain aja. Karena memang rata-rata teman-teman yang hadir di sini adalah yang mereka selalu hadir setiap sesinya. Jadi mungkin sudah mulai banyak gambaran ya. Tapi kalau kalian yang baru aja gabung, belum paham sama sekali, belum punya gambaran sama sekali, nggak apa-apa untuk tanya aja. Nggak ada yang mau tanya? Atau ada yang mau berbagi ini? Berbagi pengalaman mungkin selama di Web3. Oke, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada nih, aku mau uh, stop record dulu. Kita bisa diskusi santai aja. Terima kasih, aku akan stop recordnya.